Piala bergilir, lambang supremasi. Waduh, bahasa kekiniannya lambang supremasi dari siapakah yang baik dari yang terbaik gitu ya. Yang terbaik dari yang paling baik. Semuanya pokoknya the best lah Bu, gitu. Nah, ini nanti akan diperebutkan ini hidup dan mati. Nah, makanya mohon izin kepada seluruh anggota, kami ulangi seluruh anggota dari cabang 1 sampai dengan cabang 12 dan juga yang ada di ruangan ini. Mohon izin termasuk kami enggak Bu? Oh boleh. Jadi Bu Joyce nanti kalau saya yang bertanya nilainya 10. Ya, langsung. Oke. Yang lain-lain abaikan saja. Oke. Siap Bu. Ya, jempol 2 untuk Bu Joyce. Jadi inilah hidup dan matinya cabang-cabang di jajaran gabungan 2. Ini tidak bisa diambilkah Bapak untuk ditayangkan? Sudah? Oh sudah kelihatan. Wah harus diperbesar Pak. Coba tolong Pak Bayu. Nah ini nih punya rohnya marwahnya setengah mati. Ini dari mohon izin kami tidak sampaikan ya Bu tapi sedikit. Bahwa ini piala ini dari pembina loh. Dari Bapak Pembina IKKT Pragati Wiraanggini Gabungan 2. Nah ini dengan logo, kenapa kristal? Kristal itu sebening kaca. Berarti hati, jiwa kita gabungan 2 semuanya the best Bu. Semuanya the best, semuanya berpikiran positif untuk diri, keluarga, dan juga sesama. Nah ini. Jadi ini yang harus kita perebutkan nanti silahkan timnya Ibu. Yang bertanya paling banyak, ya silahkan Pak bisa di ini kan, operator? Ya. Jadi ibu-ibu dari cabang 1 sampai dengan 12, siapapun yang bertanya, Bu Joyce, yang paling itu nanti yang akan mendapatkan piala bergilir. Gimana Bu Joyce? Seru kan? Nah, seru, ini kompetisi yang luar biasa Bu. Dan ini adil ya. Jadi kita adil. tidak Era seperti ini di sepanjang sejarah hidupnya. Dan apa yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya betul bahwa kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya ceritakan diri saya. Nama lengkap saya Joyce Manurung. Jadi kalau lihat nama ini Bu, ketahuan darah Batak saya kental sekali ya. Namun sebenarnya saya ini agak blasteran Bu. Ibu-ibu sekalian, saya tuh lahir di Jawa Timur, aku ini arek Surabaya, ibu-ibu. Ya saya 6 tahun tinggal di Surabaya. Jadi bapak ibu saya fasih berbahasa Jawa. Dan itu membuat saya senang sekali makanan Jawa Timur. Jadi kalau ditanya makanan favorit saya apa, saya akan bilang tahu tek. Nah, itu makanan paling enak menurut saya. Kemudian saya pindah ke Sumatera Utara karena bapak saya bekerja di perkebunan Nusantara, menghabiskan masa sekolah saya di sana. Kemudian saya pindah ke Bandung, ke Jawa Barat untuk sekolah, kuliah. Dan saya akhirnya menemukan jodoh saya di Jawa Barat. Suami saya orang Sunda, jadi abdi matiasanya, yo Sunda saetik-saetiknya ibu-ibu. Nah ini menyenangkan sekali karena ketika kita mengenal banyak budaya, kita mengenal banyak karakter manusia. Hingga saat ini tahun ke-20 saya berkiprah di dunia profesional. Dan ini menarik sekali karena saya sudah ketemu ribuan orang ibu-ibu. Dari yang wajahnya enak dilihat, yang senyum selalu, sampai yang kalau kita ajak ngomong tuh nggak pernah senyum. Saya udah ketemu. Dari yang lembut bicaranya, sampai yang gebrak meja, saya sudah ketemu. Dan dari yang kita kalau ngomong ini bisa nyambung, eling kita bilang. Sampai yang kalau kita ngomong nggak nyambung, saya juga sudah ketemu. Artinya bahwa manusia itu begitu beragam dan begitu kompleks. Dan itu menandakan kita memerlukan banyak pendekatan. Terutama di era sekarang, era yang tidak jelas ini, karakter manusia mulai bermunculan. Aslinya kelihatan, kata orang begitu ya Bu. Nah untuk itulah saya mencoba belajar berbagai hal, karena menurut saya belajar itu penting dilakukan seumur hidup.
menurut saya. Dan saya belajar namanya satu pendekatan yang saya sebut sebagai art therapy. Kalau ibu-ibu senang lihat putra-putrinya, ada yang masih kecil barangkali atau ada yang sudah beranjak dewasa. Kalau dulu mereka suka main Play-Doh ya Bu, atau lilin malam. Nah seringkali kita bilang begini, kamu bikin apa sih kok orang kepalanya kegedean? Nah ternyata ketika orang atau anak kita itu membuat sesuatu dari tanah liat, dari Play-Doh, itu bukan sekedar hanya mainan, tapi itu berbentuk komunikasi, itu bentuk ekspresi. Jadi biasanya saya selalu menganjurkan ketika ibu-ibu atau ayah bermain dengan anak main itu Play-Doh, ajak dia bicara. Sama halnya ketika kita bicara art yang lain, lukisan, gambar, kemudian banyak hal yang berhubungan, tarian, puisi. Saya sendiri menggunakan banyak pendekatan dalam pelatihan saya sifatnya pertemuan langsung. Saya menggunakan musik, kemudian drama, gerak tari, dan sebagainya. Kenapa? Dari situlah kita bisa memahami manusia. Saya seorang grafolog, saya belajar grafologi dan saya mendapatkan sertifikasi saya. Ilmu ini sangat berguna ketika seseorang kalau ditanya, ibu punya masalah nggak? Masalah ibu apa? Nah, konsekuensinya biasanya kalau saya bertanya itu, saya harus siap bahwa orang selalu bilang, saya nggak tahu Bu masalahnya apa. Tapi tiba-tiba dia bisa menangis Bu. Tapi tiba-tiba dia bisa diam bermenit-menit bahkan bisa setengah jam di depan saya. Nah, melalui tulisan tangan saya membantu untuk memahami karakternya, apa yang terpendam, dan bahkan dari tulisan tangan bisa dideteksi gangguan-gangguan fisik, gangguan-gangguan mental yang dialami oleh seseorang. Saya juga belajar tentang dunia hipnosis, saya seorang hipnoterapis, dan ini salah satu pendekatan saya ketika beberapa pendekatan tidak bisa masuk ke seseorang. Nanti ibu-ibu kalau dengar kata hipnosis jangan khawatir Bu, karena sesungguhnya proses hipnosis hanya bisa terjadi jika kita bersedia dan kita rileks, tenang untuk mengalami proses itu. Jadi kalau ibu tiba-tiba ditepuk orang terus nggak sadar, itu bukan hipnosis ya Bu. Nah ini penting untuk kita pahami karena ini sebuah metode. Dan terakhir ibu-ibu, saya senang sekali bicara soal mimpi. Mimpi beneran. Jadi kalau biasanya orang-orang itu mimpi dipatok ular. Nah kira-kira ibu-ibu artinya mimpi dipatok ular itu apa Bu? Ada yang bisa bantu saya Bu kasih jawaban? Mimpi dipatok ular. Nah, apa Bu kira-kira? Ular ya Bu Joyce. Iya, apa Bu? Ya, kalau dari adat yang pernah saya dengar katanya ada yang naksir katanya. Tapi kalau Banyak yang naksir. berarti rumahnya nggak bersih, ditakut. Oh gitu ya. Betul ya Bu, banyak yang naksir. Bahkan ada yang bilang begini Bu, mimpi dipatok ular itu artinya dapat jodoh lagi gitu. Nah, saya punya klien dulu dia cerita ke saya, dia mimpi dipatok ular 3 kali Bu dalam seminggu. Lah masa dapat jodoh 3 kali kan enggak juga ya Bu ya. Karena ternyata kalau kita bermimpi itu adalah sebuah proses kerja otak. Nah, otak akan memanggil pengalaman-pengalaman yang kita tidak tahu, tidak disadari, dan muncul, dan bisa kita ingat mimpi itu. Nah, menariknya ibu-ibu kalau kita bicara mimpi, itu berhubungan dengan kultur atau budaya. Jadi kalau dipatok ular, kita yakinnya itu ditaksir orang, mungkin di budaya Italia enggak begitu maksudnya. Nah, artinya manusia itu begitu kompleksnya. Nah, hari ini saya akan bicara banyak bagaimana kompleksnya kita menghadapi era perubahan. Dan karena ini menarik sekali, nanti saya berharap ibu-ibu semua bisa interaktif. Saya tuh senang nanya-nanya ibu-ibu, supaya apa? Supaya saya bisa mendapatkan respon dan memahami sejauh mana penjelasan saya itu bisa dipahami oleh ibu-ibu sekalian. Oke, nah ini kira-kira perkenalan saya. Tadi sudah disinggung oleh Ibu sebelumnya bahwa saya memang senang musik, saya itu pernah menjadi guru musik dan sampai sekarang saya masih bermain piano. Kenapa? Karena musik itu indah sekali, Bu. Jadi nggak perlu harus jago main musik, tapi kita bisa menikmati musik. Dan beberapa waktu sebelum ini saya mengadakan kelas saya mengenai bagaimana menyikapi luka hati juga melalui pendekatannya musik dan relaksasi meditasi. Jadi musik itu penting sekali untuk buat saya karena dengan musik saya bisa rileks. Dan hari ini saya juga akan bicara bagaimana kita rileks
menghadapi era yang tidak jelas ini. Kira-kira begitu Ibu perkenalan saya, dan sepertinya kita akan langsung masuk ke materi karena saya melihat ibu-ibu sudah sangat antusias di pagi hari ini. Topik yang diberikan kepada saya adalah menjadi sehat, produktif, dan bahagia di era pandemi. Era pandemi masih kita alami ya ibu-ibu sampai saat ini. Kalau dihitung-hitung dari mungkin pertengahan Maret ya. Maaf. Pertengahan Maret kita mulai merasakan bahwa isu corona, COVID-19 itu masuk ke negara kita. Bahkan sebelumnya di Februari. Saya di Februari itu masih jalan-jalan ke berbagai tempat di Indonesia melakukan pelatihan. Sampai awal Maret saya masih bolak-balik ke beberapa provinsi. Hingga pertengahan Maret jadwal saya harus di-cancel dan kita harus diam di rumah. Ibu-ibu, sebenarnya apa yang kita alami? Berita-berita mengenai COVID-19 sesungguhnya bukan berita yang enak di telinga. Sesungguhnya bukan berita yang nyaman di hati ini. Selalu kalau dengar setiap hari tayangan juru bicara menyampaikan, termasuk Dr. Raisa ngomong pun tidak membuat kita jadi nyaman. Deg-degan terus. Apalagi kalau sudah dikatakan jumlah yang terinfeksi dan masuk karantina, kemudian dirawat itu bertambah dan bertambah. Belum lagi kalau kita mendengar berita duka. 22 teman-teman medis itu harus merelakan nyawanya pergi. Belum lagi ratusan saudara-saudara kita yang pergi akibat COVID-19. Semuanya menyedihkan. Hingga satu fase kita diminta semua diam di rumah. Gak boleh kemana-mana. Kita nggak bisa pergi kemana-mana. Semua tempat ditutup. Berbulan-bulan ini kita alami, ibu-ibu. Dan tidak hanya di negara kita, di negara-negara lain, bahkan ketika pertama kali Wuhan mengalami kondisi ini, saya sendiri menangis ketika mereka harus diam, mereka harus saling berbicara hanya melalui jendela apartemen mereka, dan mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang layak pada saat itu. Menangis adalah hal yang bisa dilakukan. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Stay at home. Dan ternyata ketika orang stay at home, bukan membuat semakin nyaman, semakin sehat. Tapi banyak sekali orang semakin tanda kutip mengalami sakit. Karena dia semakin terus berpikir dengan kekhawatiran ini. Bukan itu saja, banyak orang yang akhirnya tidak bisa bekerja. Banyak yang akhirnya orang harus diam di rumah dan tidak bisa punya uang. Karena nggak ada uang yang masuk. Saya mengalami sendiri berbagai pekerjaan itu harus dibatalkan dan itu berdampak sekali dengan diri saya, diri suami saya, keluarga saya dan sebagainya. Ini bukan situasi yang nyaman. Dan hingga satu fase, kita harus hidup dengan atribut. Kemana-mana kita nggak bisa nggak pakai face shield. Kita nggak bisa nggak pakai masker. Kita nggak bisa nggak pakai sarung tangan. Bukan karena semata-mata ini peraturan, tapi kita itu merasa nggak enak. Kalau kita megang pintunya, saya kebetulan tinggal di apartemen, Bu. Saya pegang pintu apartemen tuh nggak nyaman. Langsung kepikiran, ini siapa yang sudah megang? Ini siapa yang sudah ketularan? Kita selalu dihinggapi dengan kondisi itu. Dan yang paling kadang-kadang saya sedih melihat ketika putra-putri yang baru lahir pun harus mengalami perubahan ini. Pakai face shield. Artinya hal-hal seperti ini tidak pernah masuk dalam perkiraan kita selama kita hidup. Gak pernah kita terpikir bahwa akan ada keluarga yang banyak mengalami kehilangan. Keluarganya hilang dalam hitungan hari. Dan saya berduka ketika saya nggak kenal orang ini, namun saya lihat di Opini ID dan saya nonton videonya, kemudian dia diundang ke media. Dia bercerita ketika rentang waktu 2 minggu lebih, 4 orang terkasihnya harus pergi.
Ibu-ibu sekalian, kita bisa membayangkan, ini bukan situasi yang mudah. Saya harus bilang, ini situasi yang sulit. Barangkali di antara kita ada yang mengalaminya. Apa yang kita alami sebenarnya ibu-ibu? Kita mengalami sebuah perubahan. Berubah. Perubahan berubah. Kalau ngomong berubah, saya yakin di kepala kita pertama sekali dengar kata berubah, itu sesuatu, aduh gimana? Ngapain? Saya mesti ngapain? Terus saya harus apa? Kata berubah itu tidak identik dengan hore, alhamdulillah. Aduh, senang banget. Tidak identik dengan itu. Saya sudah 20 tahun bertemu dengan ratusan orang yang saya harus bantu secara personal melalui counseling, terapi. Kalau ada perubahan, itu orang langsung begini. Bertanya-tanya, lalu memberikan reaksi, ingin tahu. Dan tidak sedikit juga orang yang mengalami perasaan takut. Berubah itu identik dengan rasa takut. Saya mesti gimana? Jangan-jangan nanti saya yang jadi pasien berikutnya. Aduh, saya mesti ngapain? Takut kemudian dibarengi dengan selanjutnya muncul dengan cemas. Banyak sekali orang mengalami kecemasan. Di awal-awal pandemi di bulan April terutama, saya banyak diundang untuk bicara tentang dua aspek ini. Takut dan cemas. Bagaimana orang bisa menyikapi perasaan takut dan cemas. Barangkali di antara kita ibu-ibu ada yang sampai sekarang masih ada di situasi takut dan cemas. Dan berikutnya situasi takut dan cemas ini masuk ke area marah. Lama banget sih corona ini nggak kelar-kelar. Kapan virusnya bisa antivirusnya bisa ditemukan? Kapan pemerintah bisa mendapatkan antivirus? Sampai kita punya harapan ketika kemudian Anji menayangkan sebuah tayangan, mendatangkan seorang profesor tanda kutip, dan semua orang menonton adegan itu di YouTube channel-nya. Karena orang marah, Bu. Kapan? Sampai saya waktu itu marahnya itu bisa sedikit terobati ketika ada satu orang anak selebriti itu ditayangkan di IG live dan dia bilang, "Hai Corona, kapan kamu selesai? Kapan kamu pergi? Kalau kamu ketemu sama aku pukul kamu." Anak-anak saja bisa sampai bereaksi begitu, ibu-ibu. Saking mereka bisa merasakan situasi yang tidak enak. Dan hingga ada sebahagian kita, dan saya pun sempat mengalami stres, ketegangan yang hingga menyentuh aspek fisik saya. Stres, takut, cemas, marah, stres. Barangkali hampir semua orang mengalami ini. Belum lagi ketika kriminalitas meningkat. Setelah ambang PSBB kita mulai dilonggarkan, kita mulai merasa lega. Oh, berarti sudah mulai reda. Orang sudah mulai bisa jalan-jalan ke mall ketika mall dibuka. Oh, sudah mulai aman. Harapan itu ada. Harapan itu dibangun kembali. Kita sudah mulai bisa ke tempat-tempat hiburan. Ragunan sudah mulai dibuka bahkan. Orang sudah mulai lebih secure lagi, Bu. Sudah bisa jalan-jalan. Puncak sudah mulai dipadatin, sudah mulai macet. Bekerja sudah mulai normal. Walaupun saya tetap masih dalam virtual. Namun apa? Kembali berita kita dengar, 2 minggu terakhir beberapa negara sudah mengalami lockdown kembali. Bahkan adik saya yang bungsu tinggal di New Zealand, itu 2 hari lalu mereka dapat SMS dari pemerintah, WhatsApp dari pemerintah. Jam 12 malam 2 hari lalu, kembali lagi New Zealand di lockdown untuk level 3.
Artinya mereka kembali lagi work from home. Balik lagi ke situasi di mana 3 bulan lalu kita mengalami itu. Dan saya mendengarkan kembali bahwa penderita yang masuk ke dalam rumah sakit sudah meningkat lagi. Dari kita sudah mulai aman, tenang, nyaman, merasa bahagia, kita bisa kembali lagi menikmati normalnya kita. Yang awalnya kita nggak normal, sekarang kita masuk lagi ke fase takut, cemas, bahkan mulai stres lagi. Deg-degannya sudah mulai ada. Aman nggak ya ini? Kena penyakit nggak ya kalau kita kumpul-kumpul lagi? Itu kembali lagi kita alami, ibu-ibu. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan supaya kita nggak terus-terusan ada di situasi ini? Itu intinya. Saya akan ceritakan situasi ini dalam sebuah perumpamaan atau analogi kapal yang berlayar. Ibu-ibu pastinya pernah naik kapal. Ya naik kapal apapun, Bu. Mau naik perahu, naik sampan, sampai kapal pesiar. Selama tidak ada It's 10 gangguan, o'clock. kita itu merasa nyaman menikmati. Kita lihat pemandangan, kita lihat deburan ombak, semilir angin, burung, waduh kita bahagia kalau kita lagi naik kapal. Saya pernah naik sebuah kapal, nggak sampai kapal pesiar ya Bu, tapi saya menikmati, aduh indahnya. Namun kalau tiba-tiba terjadi badai di laut, kapal kita mulai ombang-ambing. Kapal kita mulai sudah kena angin taufan, angin topan. Dan kita yang duduknya mulai tadi awalnya enak begini, menghirup udara, angin, merasakan rambut kita diterbangkan angin, ketawa-ketawa bahagia. Kita mulai, aduh ada apa ini? Kok udah nggak mulai stabil kapalnya? Kok ombaknya mulai besar? Kok anginnya mulai kencang? Kok burung-burung sudah mulai terbang ke sana kemari? Ada apa ini? Ternyata kapal yang sedang kita naiki akan karam. Ibu bisa bayangkan, saya analogikan, saya perumpamakan kondisi sekarang seperti kapal yang akan karam. Saya nonton video itu berkali-kali, saya tetap nangis, Bu. Saya hanya bisa membayangkan bagaimana kalau saya ada di situ. Apa yang harus saya lakukan? Ketika kapal dalam kondisi karam yang awalnya orang semua gembira, dansa, nari, nyanyi, ketawa-ketawa, dinner time, mereka gosip, mereka cerita, tiba-tiba mereka harus mengalami ini. Nggak pernah kepikir ketika kita masuk ke dalam kapal itu, kita akan punya perkiraan, nanti kapalnya karam. Nggak pernah kepikir itu, Bu. Kita hanya berpikir kita akan sampai di tujuan dan selama kita berjalan dengan kapal ini, kita akan happy. Kita akan senyum terus. Namun ternyata enggak. Di awal-awal, bahkan ini awal mulai perjalanan, sama seperti tahun ini. Di awal tahun kita sudah mendengar banyak hal yang tidak pasti. Ibu, kapal kita karam. Perlahan-lahan air masuk ke dalam kapal kita dan kapal akan mulai tenggelam. Apa yang harus dilakukan? Saat nakoda mengatakan, ayo Joyce, kamu harus nyebur ke laut. Ayo ibu-ibu, IKKT, ayo kita nyebur ke laut. Bu, apa mungkin saya ini bilang begini, aduh Pak Nakoda, saya nggak mau nyebur karena saya nggak suka berenang. Saya nggak senang berenang, Pak. Saya senangnya itu yoga. Ibu harus berenang. Saya nggak suka berenang. Bu, dalam kondisi ini kita nggak pernah bisa bilang, saya nggak suka COVID-19, saya nggak suka pandemi, saya nggak suka situasi ini. Saya nggak bisa bilang begitu. Saya sukanya, saya nggak bisa, Bu, bilang begitu. Mungkin nggak kita yoga? Mungkin saja, Bu. Saat kapal akan karam, kita mungkin yoga, mungkin. Kita mungkin masih bisa bulu tangkis, kita mungkin masih bisa main biola di situ. Namun kita akan tenggelam.
Atau saat nakoda mengatakan, ayo Joyce, kamu harus berenang, lompat ke air sekarang. Saya bilang, saya nggak bisa berenang Pak, saya nggak bisa berenang, saya nggak pernah kursus. Nakoda bilang, kamu tetap harus berenang. Sekalipun ibu-ibu dalam situasi seperti ini, saya nggak bisa berenang, saya nggak punya sertifikasi dalam kursus berenang, saya tetap harus lompat. Paling tidak, saya ngepak-ngepakin kaki supaya saya tetap bisa survive. Saya gerak-gerakin sampai menunggu sekoci itu membantu saya untuk bisa keluar dari air. Kita sekarang ada di situasi ini. Situasi kita lagi dalam kondisi karam, kapan? Kita harus bagaimana, ibu-ibu? Kita mungkin nggak suka berenang, kita mungkin tidak bisa berenang. Kita mungkin tidak punya banyak hal untuk bisa bertahan di situasi ini. Makanya tadi ada orang yang takut, ada orang yang cemas, ada orang yang stres bahkan. Bahkan ada beberapa kasus yang akhirnya mengalami depresi. Karena ketidakmampuannya menyelesaikan melewati masa-masa 3 bulan kemarin. Apa yang harus dilakukan? Ibu-ibu, Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragati Wira Anggini, IKKTPWA. Ibu-ibu, suka tidak suka, siap tidak siap, berani atau berani, kita harus siap. Kita harus siap. Siap menghadapi perubahan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Sama seperti halnya anak-anak kita belajar tetap dalam kondisi virtual. Mereka tidak pernah tahu kapan mereka akan berhenti belajar virtual. Namun mereka harus siap untuk belajar dalam kondisi seperti sekarang. Sama seperti kita harus siap. Nah Bu, gampang Bu ngomongnya, harus siap, gampang Bu. Tapi prakteknya kan nggak gitu Bu. Memang Bu, kita semua menjalani hal yang sama, tidak ada pengecualian. Termasuk Ibu Meti, sekalipun beliau adalah ketua, tetap beliau mengalami hal yang nggak pasti, hal yang nggak nyaman. Begitu ya Bu Meti? Artinya semua dari kita, mau tidak mau, siap menghadapi era perubahan. Hari ini kita akan berbagi bagaimana kondisi karamnya kapal kita ini harus tetap berjalan karena kita harus keep moving, Bu. Tetap berjalan. Artinya tetap kepala harus di depan, melihat ke depan. Kita mendampingi suami kita untuk tetap berjalan, bertugas. Mendampingi putra-putri kita untuk tetap bekerja, bersekolah, dan mendampingi diri kita sendiri untuk bisa kuat menjalani ini semua. Keep moving, siap dalam era perubahan. Nah ibu-ibu, apa yang perlu dilakukan ketika kita harus siap dalam era perubahan? Tadi saya setuju sekali dan saya melihat videonya ibu-ibu IKKTPWA ini banyak gerak-geraknya. Modal pertama kita adalah sehat fisik. Intinya Bu, manusia itu hidupnya akan optimal jika dia bisa umurnya panjang. Nah, kalau kita ingin berumur panjang, pasti dalam kondisi sehat fisik. Karena manusia itu secara naturalnya ingin memperpanjang hidupnya sebisa dia, sebisa mungkin, kira-kira begitu. Sehat fisik itu modal utama. Sehat fisik itu artinya kita terlepas dari gangguan-gangguan fisik yang menghambat kita untuk beraktivitas secara fisik. Namun sehat fisik gak bisa sendiri. Karena banyak sekali orang yang sehat fisiknya di MRI, di CT scan tuh gak ada apa-apa Bu. Tapi selalu masuk UGD. Selalu kalau nyetir itu bisa tiba-tiba hilang fokus. Atau ketika dia bicara tiba-tiba bisa drop, pingsan. Padahal gak ada gangguan fisik. Modal yang kedua kita harus miliki dalam siap menghadapi era perubahan adalah sehat mental. Mentalnya itu harus sehat. Nah mental ini ngomongin apa sebenarnya ibu-ibu? Mental ini ngomongin pikiran. Pikiran kita.
Jadi mental itu bukan jiwa atau bahasa orang itu sakit jiwa, bukan itu Bu. Karena jiwa itu sesungguhnya sesuatu yang abstrak sekali. Jadi kalau kita bicara mental, kita akan mengawali dari pikiran kita. Sehat fisik dan sehat mental. Itu modal utama kita. Kalau dua-duanya ini sudah kita punya, insya Allah kita bisa menjalani semua masa kapal karam hingga kita bisa berenang dengan nyaman dan menemukan sekoci yang bisa menyelamatkan kita, atau kita bisa berenang sampai ke tepian dan kita bisa diselamatkan dan kita bisa hidup kembali secara normal. Sehat fisik, sehat mental. Nah, apa ibu-ibu kira-kira cirinya kita sehat mental? Karena banyak sekali loh Bu, kalau saya tanya, "Ibu kira-kira pikirannya sehat?" "Sehat Bu Joyce," gitu. Namun ini saya menghadapi 3 bulan terakhir itu banyak orang yang menghubungi saya untuk memohon bantuan saya, membantu dalam konseling. Banyak sekali kasus yang saya alami. Tidak hanya orangnya yang bermasalah, namun keluarganya, anaknya, putra-putrinya, suami dan sebagainya. Ternyata zaman sekarang sehat mental itu bukan hal yang mudah dicapai. 2 hari lalu saya diwawancara media ketika seorang ibu itu, menyewa jasa, pengemudi bulldozer yang kemudian melakukan penghancuran kepada rumah seseorang, Bu. Nah, waktu diinterogasi lebih lanjut ternyata itu adalah rumah dari pasangan baru suaminya. Bu, orang bisa menyewa seseorang untuk menghancurkan hak milik orang lain. Properti orang dihancurkan, rumah orang dibakar. Bahkan pernah ada kasus ketika seorang istri itu menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Saya sampai di luar kepala saya, ada orang-orang yang mengalami ini. Orang-orang yang sudah pikirannya tidak lagi sehat. Insya Allah kita dalam kondisi sehat mental semua. Sehat mental cirinya yang pertama ibu-ibu. Kita sadar kita punya kemampuan. Kita sadar kita punya kapasitas, potensi. Dan kita sadar kita punya keinginan. Jadi kalau kita ini, ada nih kasus-kasus ya ibu-ibu. Ibu-ibu atau wanita yang nggak pernah merasa punya keinginan. Semuanya itu berjalan, hidupnya berdasarkan keinginan dari pasangannya. Sebulan yang lalu saya baru buka kelas tentang bagaimana relationship life itu bisa dilangsungkan dalam sebuah perkawinan. Kalau istilah anak sekarang Bu, ada istilah bucin namanya. Bucin itu budak cinta. Nah, menarik nih, bucin itu. Ada tayangannya sekarang di Trans TV. Bucin itu intinya, kita itu tidak punya kemampuan untuk menunjukkan keinginan. Semuanya itu dikomando oleh pasangan kita. Jadi kita hanya bisa bilang, iya, gak apa-apa, ya sudah, saya nurut aja. Nah, ibu-ibu, kalau kita dalam kondisi seperti ini, kita tidak sadar kita punya keinginan, ini artinya kita tidak sehat mental. Kita tidak sehat secara pikiran. Nah, itu salah satu clue-nya. Jadi kita boleh cek sama-sama ya Bu, kita mungkin tidak dalam kondisi sehat mental. Atau yang kedua, kita itu tidak bisa menunjukkan pendapat kita, baik di lingkungan keluarga, baik sebagai istri, baik dalam lingkungan IKKTPWA ini, kita nggak bisa pernah ngomong. Mungkin dalam pikiran kita bilang, saya nggak enak Bu Joyce, saya ini siapa? Atau saya takut Bu kalau ngomong sama orang. Nah ini yang perlu kita waspadai.
Nanti kita akan bicara banyak mengenai mental illness. Oleh karena itu, supaya kita nggak masuk ke dalam area mental illness, supaya takut, cemas, stresnya kita atau marahnya kita bisa selesai dengan efektif dan tetap mentalnya sehat, cara yang pertama adalah kita melakukan adaptasi. Nah, Bu Ibu, apa sih sebenarnya adaptasi ini? Sering kita dengarnya, adaptasi Bu, adaptasi dong, kita harus adaptasi. Wah, dengarnya gampang sekali. Tapi apa itu adaptasi? Adaptasi itu sederhananya adalah mengubah fungsi atau mengubah struktur. Jadi Bu, adaptasi itu perubahan yang besar. Jadi bukan perubahan yang sederhana. 3 bulan kemarin Ibu, teman-teman saya itu banyak yang berubah fungsi. Terutama teman-teman saya yang di dunia entertainment. Kebetulan saya banyak mengenal teman-teman di dunia entertainment, di dunia hiburan. Mereka nggak punya panggung, mereka nggak punya acara, TV nggak bisa menghadirkan bintang tamu. 3 bulan cuman di rumah. Terus ngapain Bu? Dapat uang dari mana? Akhirnya mereka mengubah fungsi. Nah, saya ingat Jack Ma itu pendiri dari Amazon, bilang begini, di era pandemi kemarin, semua Instagram saya penuh dengan jual makanan. Teman-teman saya yang nggak pernah masak itu belajar masak. Dan yang biasanya itu hanya bisa masak buat keluarganya, sekarang masak buat tetangganya, bahkan dijual hingga keluar provinsi. Bahkan ada sahabat saya yang akhirnya buka patisserie, Bu. Buka toko roti. Dia jual tiramisu dan enak sekali. Yang di masa sebelum pandemi itu tidak pernah dilakukan. Mengubah fungsi. Dan mengubah fungsi ini butuh perubahan infrastruktur. Rumahnya diubah. Yang awalnya nggak ada dapur besar, sekarang perlu dapur. Perlu kompor besar, perlu oven besar misalnya. Saya ini nggak bisa masak seperti mereka, sejago mereka. Saya itu masaknya kriterianya cuma 2 Ibu-ibu. Standar sama nggak enak. Cuma itu kriteria masak saya. Jadi kalau suami saya masakin, keluarga saya masakin, anak-anak dimasakin, itu masaknya cuma enak gitu. Ya alhamdulillah. Gitu. Nah tapi nggak mungkin saya mengubah fungsi jadi pembuat kue, bikin patisserie gitu ya. Akhirnya saya menjual yang kedua, keterampilan. Saya beradaptasi dengan cara saya mengubah cara pengajaran saya. Sekarang melalui virtual. Saya belajar semua media virtual, Bu. Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google Teams, sampai Google Class untuk anak-anak sekolah, karena saya juga diminta seminar di sekolah-sekolah. Itu pelajaran buat saya. Awal saya nggak pernah tahu gimana makainya. Saya nggak pernah tahu bagaimana menggunakan papan tulis di digital. Sekarang saya sudah fasih. Saya nggak pernah tahu bikin iklan di media Instagram. Saya sekarang jagonya, Bu, bikin iklan. Beradaptasi. Nah, ibu-ibu beradaptasi dengan cara apa? Karena beradaptasi intinya ini adalah bertahan hidup. Jadi hanya orang-orang yang bisa beradaptasi, mengubah fungsinya, mengubah strukturnya, dalam artian ini perannya, aktivitasnya, atributnya, identitasnya untuk bisa bertahan hidup. Bahkan ada sekarang teman-teman saya sudah menjadi penceramah yang awalnya nggak pernah ngomong di depan virtual, media virtual. Ada yang bilang begini, Bu Joy saya nggak punya skill seperti itu, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa baking, saya nggak bisa ngomong seperti Ibu. Bu, saya mesti ngapain? Kalau adaptasi terasa susah buat kita, masih sulit kita lakukan, ada yang kedua, namanya adjustment. Adjustment ini apa artinya, Bu? Membuat perubahan yang kecil. Nah, perubahan kecil itu bicara apa? Misalnya, kalau 1 bulan kita menghabiskan dana 2 juta nih untuk urusan logistik. Artinya kita perlu adjustment. Angka 2 jutanya kita perlu turunin di angka yang kita sekarang sanggup untuk penuhi. Artinya yang biasanya kita biasa beli keju dengan merek tertentu, kita beli daging dengan merek tertentu, sekarang berarti konsumsi dagingnya kita sesuaikan. Jenis kejunya kita sesuaikan.
Biar agar harga yang tadi di bawah 2 juta itu bisa masuk ke setiap anggaran bulanan kita dan kita tetap bisa bertahan hidup. Ibu-ibu boleh punya 2 pilihan. Mau melakukan adaptasi, mengubah fungsinya, merubah perannya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, paling tidak ibu-ibu bisa melakukan yang namanya adjustment, penyesuaian. Kalau bahasa Inggris itu modifikasi, kira-kira gitu, Bu. Mengubah sesuatu yang kita biasa nenteng tas merek tertentu, Bu. Sekarang kita biasa beli itu kelanggaran kita. Sekarang itu penyesuaian, nggak bisa lagi dilakukan. Sekarang kita mungkin bisa membeli sesuatu, tapi dengan harga yang lebih murah, bentuk yang lebih sederhana, konsumsi yang lebih ringan, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan adjustment. Ibu-ibu, kalau tadi saya bicara soal kapal kita karam, kita harus lompat. Adaptasi itu yang tadi nggak bisa berenang, dia harus kepak-kepak kakinya. Ini adaptasi. Tapi adjustment, orang yang sudah berenang, dia tinggal mengganti gayanya. Gaya dada, dia ganti dengan gaya bebas, dia ganti dengan gaya punggung, dan sebagainya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Adaptasi dan adjustment. Untuk itu kita perlu perangkat. Untuk kita bisa beradaptasi, untuk kita bisa melakukan sebuah penyesuaian, kita perlu perangkat, ibu-ibu. Perangkat yang pertama adalah wawasan. Kita perlu kematangan wawasan. Nah, apa saja yang ingin kita bicarakan di wawasan? Nah, ini yang mau saya sharing sama ibu-ibu. Kalau kita bicara soal wawasan, ibu-ibu, saya mau tanya dulu. Di sini ibu-ibu yang selama pandemi, ada nggak yang sudah berhasil menyelesaikan membaca minimal 1 buku? Ada, Bu? 1 buku. Nah, kalau sudah berhasil, alhamdulillah, puji Tuhan. Itu berarti kita sudah punya perangkat kematangan wawasan. Belajar intinya. Karena gini, ibu-ibu, yang terjadi di era 3 bulan kemarin, wawasan yang kita kejar-kejar itu cuma wawasan. Berapa hari ini yang nambah yang kena COVID? Berapa hari ini yang masuk rumah sakit? Berapa hari ini terinfeksi? Wawasannya cuma itu yang kita tambah. Yang ada kita makin takut, makin stres, makin cemas. Tapi wawasan yang lain kita nggak tambah. Saya bersyukur saya nambah banyak wawasan selama pandemi kemarin, Bu. Saya belajar tentang mindfulness, saya belajar tentang meditasi, saya belajar masak, saya belajar musik, saya belajar tentang neuroscience. Saya sekarang lagi giat-giatnya belajar tentang neuroscience. Saya berasa, kok saya jadi lebih bahagia, nambah banyak ilmu. Buku saya belajar tentang grief, duka cita, belajar tentang emosi, saya habisin. Saya baca setiap hari. Kalau nggak sempat beli buku fisik, saya baca beli buku dari Tokopedia. Sekarang ibu-ibu saya sarankan beli buku dari Tokopedia. Harganya cuma 5.000. Dan itu bisa beli sampai puluhan buku. Bentuknya digital. Gampang bacanya dan mudah sekali mendapatkan. Nggak cukup ternyata. Ada yang bilang, ibu saya nggak suka baca. Oh, nggak apa-apa. Mungkin nggak perlu harus baca banyak buku. Menambah wawasan bisa dengan yang kedua. Kita ikut banyak kegiatan. Seperti ini hari ini. Namanya webinar, Bu. Web seminar, webinar. Atau ada yang sebut namanya web training. Kita ikut training digital. Saya sendiri ikut sampai sekarang, Bu. Tentang misalnya training penggunaan Zoom. Itu saya ikut khusus. Saya bayar. Saya membedah Zoom itu, oh begini caranya. Saya ikut training bagaimana memfasilitasi pelatihan melalui media virtual. Itu saya bayar, saya ikut. Saya ikut training mengenai mindfulness, saya ikut secara virtual semua. Jadi intinya kalau kita nggak senang membaca secara lama, coba ikutin beberapa ilmu baru dalam dunia virtual. Dan itu menyenangkan sekali. Dan kalau orang bilang bosen, Bu, oh enggak. Sekarang sudah sangat canggih, virtual ini bisa bagi-bagi kelompok, bisa diskusi, bisa ketemu orang, sangat menyenangkan. Kalaupun misalnya waktu saya nggak cukup, Bu Joyce, anak-anak itu mesti disiapkan pagi-pagi, mereka harus Google Class, mereka sarapan, di tengah mereka harus break. Oke,
paling tidak kita punya waktu untuk sharing, cerita-cerita Bu, sama teman-teman kita. Ah, Bu Meti hari ini apa kabar? Bu Meti sehat? Bu Meti kira-kira ngapain aja? Terus Bu Meti cerita, oh saya sekarang belajar menanam loh Bu, hidroponik. Oh itu gimana ceritanya Bu Meti? Saya boleh nggak belajar dari Bu Meti? Misalnya, itu berbagi cerita. Jadi selama pandemi ini, cerita yang kita bagikan cerita sesuatu yang berdampak, yang konstruktif. Jangan-jangan lagi kita hanya dengar tentang cerita opa-opa Korea, Bu. Ya, yang kita tambah ada deretan film-film Korea. Boleh, boleh saja. Namun jangan semuanya isinya itu wawasan kita tentang drama Korea. Kapten Ri lagi. Gitu ya, Bu ya. Nah, ini dia menambah wawasan. Sekarang ibu-ibu boleh catat. Sekarang saya minta tolong ibu-ibu sekarang mencatat. Coba dicatat, diingat-ingat kembali wawasan apa atau wawasan yang tentang apa yang sudah bertambah dalam diri ibu-ibu selama masa pandemi. Boleh dicatat. Sekarang kita mulai nyatet. Wawasan apa yang sudah bertambah selama masa pandemi ini pada diri kita. 10 detik saja, Bu. Monggo, saya minta ibu-ibu mencatat. Wawasan yang sudah ibu atau wawasan yang sudah bertambah dalam diri ibu-ibu. Iya, baik itu melalui bacaan, baik itu mulai dengan cerita, sharing, atau melalui pelatihan-pelatihan virtual seperti ini. Seminar-seminar virtual. Oke. Pastinya banyak ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, kalau yang masih sulit menemukan, nambah apa ya Bu Joyce? Nanti bisa pelan-pelan dicari, kita nambah apa. Kalau belum nemu juga, berarti kita perlu menambah wawasan kita. Mulai baca bukunya, mulai ikut webinar atau training virtual, dan mulai berdiskusi dengan teman-teman kita. Bu, ini masih pertama nih untuk bisa adaptasi dan adjustment. Kematangan wawasan. Yang kedua, kita perlu kematangan emosional namanya. Kematangan emosi. Ini bicara apa? Tadi saya sudah sebutkan bahwa dalam sehat mental kita perlu bisa atau kita perlu keterampilan mengelola emosi kita secara efektif. Nah, orang yang bisa menyelesaikan emosinya itu adalah orang-orang yang matang secara emosi. Katanya kan begini, kalau tua itu wajib. Oh iya, semua orang akan tua. Saya sih sudah mulai tua. Uban satu-satu sudah bermunculan. Gak bisa dicegah, Bu. Wrinkle-wrinkle ini sudah mulai ada. Pakai setiap malam anti-aging, anti-wrinkle, eye cream, night cream, semua dipakein, Bu. Tetap aja akan ada. Tapi dewasa atau matang itu adalah pilihan. Jadi ada kalanya Bu, orang itu menjadi tua tapi nggak matang-matang, itu ada. Nah saya berharap kita semua Ibu IKKT PWA ini, kita nanti akan beranjak tua suatu saat, tapi kita juga akan matang. Matang emosi yang kedua. Nah saya mulai dengan konsep diri nih, apa ya maksudnya Bu Joyce nih konsep diri? Gini loh Bu, sering sekali kalau saya bilang tadi, ibu-ibu kita harus siap menghadapi perubahan, kita belajar Bu. Ada ibu-ibu yang akan bilang begini, mungkin ya, mungkin nggak di sini. Saya pernah ngadepinnya. Aduh Bu Joy, saya ini udah umur berapa? Saya tuh nggak ngapain lagi lah belajar. Atau ada yang bilang begini, saya itu Bu Joyce nggak punya semangat kalau belajar tuh saya nggak tahu kenapa. Atau yang bilang begini, aduh apalah Bu, saya tuh nggak pinter Bu, saya itu otaknya nggak nyampe Bu. Nah itu konsep diri semuanya Bu. Saya kalau nggak merasa saya mampu, gimana kita bisa beranjak pada perubahan? Itu konsep diri lemah, konsep diri nggak bisa, konsep diri nggak mampu, konsep diri nggak berdaya, konsep diri menderita, itu konsep diri semua. Nah, orang-orang yang matang kalau dia bisa memperbaiki konsep dirinya menjadi konsep diri siap, konsep diri berani, konsep diri siapa takut, konsep diri coba, konsep diri mau melakukan. Itu konsep diri yang positif. Lalu bisa berempati. Berempati itu artinya begini, misalnya ada orang yang kita kenal cerita, aduh kasihan deh Bu, itu kemarin yang kemarin kena pandemi itu, suaminya itu akhirnya kena PHK.
Nah, kita ngomong gini, "Ya wajar sih Bu, di mana-mana sekarang kan semua di-PHK. Mana ada orang yang nggak di-PHK Bu?" Nah, itu nggak punya empati namanya Bu. Orang ketika bercerita tadi ingin mendapatkan support emosional, bahwa ada loh ya Bu, suaminya di-PHK nggak bisa kerja, nggak punya uang lagi. Kita bilang, "Wajar, itu biasa, entar juga berubah situasi ini, entar juga akan kembali normal." Itu nggak berempati. Artinya orang yang matang untuk bisa survive dan bisa adaptasi, adjustment, dia perlu berempati. Kita perlu merasakan apa rasanya di-PHK, apa rasanya ketika uang itu nggak ada Bu, nol di tabungan. Apa rasanya ketika untuk makan saja, saya kalau di dekat saya ini banyak Gojek gitu ya, saya cuma melihat tuh alhamdulillah mereka masih ada yang mengorder. Kalau mereka nggak mengorder, anaknya makan apa? Itu berempati. Lalu kita bicara lagi motivasi untuk berkembang. Karena kita perlu untuk mengubah peran kita, fungsi kita perlu motivasi. Motivasi itu dari mana? Dari dalam diri kita. Bisa sih Bu dari luar. Namun yang akan konsisten terus menjalani motivasi itu jika motivasinya dari dalam. Kita pengen bisa baking Bu. Tuh lihat-lihat orang di Instagram bikin puding karamel, kok laku ya dijual. Bikin nasi, ikan jambal, wih laku, orderannya banyak. Kita belajar, kita buka Google, kita lihat buku resep, kita bikin, tapi nggak pernah enak nasi ikan jambalnya. Selalu gosong, ikan jambalnya asin banget. Bu, motivasi berkembang mengatakan, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Berapa kali? Thomas Alva Edison yang menemukan bola pijar ini mengatakan, 999 kali saya tidak pernah gagal. Saya hanya diberi kesempatan untuk mencoba. Nah, di kesempatan ke-1000, akhirnya saya berhasil mencoba. Itu motivasi untuk berkembang. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Saya beberapa kali gagal, Bu. Bikin training misalnya pesertanya banyak, cuma peserta sedikit. Saya coba lagi, akhirnya alhamdulillah puji Tuhan itu bisa bertambah. Berikutnya kita bicara mengelola pikiran dan emosi. Nah, ini penting sekali Ibu-ibu. Tadi sudah saya katakan wawasan itu menjadi bagian cara kita mengelola. Kalau kita lagi cemas, coba kita sharing, bicarakan dengan orang lain. Kita buka. Kalau ibu-ibu tidak suka ngomong panjang, ibu-ibu bisa journaling namanya. Sekarang ada media menulis. Nah, itu mengelola pikiran. Kalau ada yang bikin ini kita mampet ya, kita stres tegang, ibu-ibu tulis. Kalau kita nggak bisa ngomong sesuatu pada suami kita, ibu tulis. Atau ada sekarang program-program yoga yang arahnya untuk ketenangan, relaksasi. Saya sendiri membantu dengan self relaxation, self hypnosis, self afirmasi, dan segala macam yang bisa membantu kita mengelola itu. Ada sekarang meditasi, kemudian ada artwork saya menggunakan lukisan juga, itu membantu mengelola pikiran. Boleh dipakai metode apapun, selama itu cocok dengan diri kita. Dan aktif membangun komunikasi. Ibu-ibu saling berkomunikasi nggak ini? Nah, jadi yang kita bicarakan kadangkala dalam grup Bu, itu kalau saya selalu bilang ya, di dalam grup WA, itu selalu ada grup lagi. Ngerti maksud saya ya Bu ya? Nah, jadi kalau kita dalam grup WA itu isinya misalnya 50, 100. Nah, dalam 50 yang 100 itu pasti ada grup-grup lagi, Bu. Bahkan ada orang-orang yang bikin grup-grup lagi. Intinya apa? Bercerita. Biasanya kenapa orang pengen bikin grup-grup lagi? Itu ada yang ingin dikomunikasikan. Cuman umumnya yang dikomunikasikan itu gosip. Tahu nggak? Udah denger gak? Gitu Bu. Jadi di dalam grup itu selalu ada grup. Nah yang saya maksud di sini, interaksi komunikasi itu adalah bercerita yang positif-positif. Kita kan suka-suka bagi tuh Bu, video-video di grup WA, membangun semangat. Nah, boleh kadang-kala kita bercerita, kasih testimoni, saling bertelepon. Saya sendiri dengan teman-teman saya suka tanya, "Gimana kabar kamu? Mbak Joyce apa kabar?" Kalau saya mimpiin seseorang, saya tanya kabarnya, "Kamu sehat nggak?" Itu aktif membangun interaksi. Nah, ini semua adalah modal kita untuk matang secara emosi.
Karena kalau enggak, mental yang sehat kita tidak punya. Ibu-ibu, untuk tahu kita semua ini matang secara emosi, ada caranya. Kalau fisik ini biasanya mundur kualitasnya, tiba-tiba kita merasa jantung kita nggak enak, kita pasti medical check up. Kita pasti, kalau hidung kita ini terlalu tersumbat, pusing berhari-hari, kita pasti medical check up. Datang ke dokter, ngecek ada nggak sinusitis kita dan sebagainya. Kalau mental kita dalam kondisi yang tidak sehat, kita bisa melakukan namanya mental check up. Agar hubungan kita tetap bisa harmonis. Baik dengan suami, baik dengan anak-anak, baik dengan teman. Jadi orang yang sehat mental jika hubungannya bisa harmonis dengan siapapun. Ibu-ibu sekalian, saya bisa menyanjurkan ibu-ibu sekalian untuk bisa mental check up secara berkala. Mental check up bisa dilakukan kepada psikolog, kepada psikiater. Jadi datang seperti halnya kita medical check up. Kalau medical check up kita menggunakan MRI, CT scan, dan semua peralatan. Kalau mental check up kita menggunakan beberapa tools dari psikologi dan psikiatri. Untuk ngecek sejauh ini kita punya nggak ambang mental yang sehat. Nah semoga ini bisa dilakukan ya secara berkala. Nggak cukup ibu-ibu kematangan emosi ini. Setelah mental check up ini kita bisa lakukan secara berkala, ada yang ketiga namanya kematangan tindakan. Ibu-ibu, kalau sudah tahu tadi kita beradaptasi mengubah peran, sekarang kita boleh bikin nih rencana-rencana. Nah, kita sekarang, kepikiran nih Bu Joy, saya mau bikin laundry aja. Atau, saya kan hobinya desain-desain baju. Saya coba Bu Joyce. Nah, itu kematangan tindakan. Sudah mulai melakukan rencana. Menyusun rencana apa yang akan dilakukan untuk menjadi aktif tadi. Dan jangan lupa, ada realisasi. Nah, ibu-ibu sering sekali kita bikin rencana banyak, ini nggak pernah terwujud. Kenapa? Ntar aja deh Bu, besok Bu saya lakukan, ntar minggu depan, atau ini lagi banyak kerjaan. Kita banyak excuses namanya Bu, banyak alasan. Bu, sebuah rencana itu harus dilakukan sekarang. Just do it. Itu prinsipnya Nike Bu. Sepatu Nike bilang, just do it. Lakukan. Just do it right now. Jadi apa yang sudah terpikirkan oleh kita, coba lakukan. Kalau gagal, tadi saya katakan coba lagi, dan coba lagi. Mungkin akan 1000 kali ibu coba. Dan gak cukup kematangan tindakan ibu-ibu. Kita perlu yang namanya fisik yang prima. Di sini ibu masih ngempel-ngempel, masih nyuci-nyuci. Ibu-ibu sekalian, ada yang masih ngepel, masih nyuci seperti saya di rumah? Masih? Alhamdulillah. Kita harus bersyukur Bu, kalau kita masih dikasih kesempatan ngepel sama nyuci. Artinya kita punya fisik yang prima. Alhamdulillah. Jadi kalau cucian itu numpuk ya, alhamdulillah fisik kita masih prima ya. Kalau itu ada aduh kotor, sore mesti begini lagi, mesti nyapu lagi, alhamdulillah fisik kita berarti masih prima. Artinya kalau kita ngepel, nyuci, dan nyapu dan sebagainya, itu kita masih diberikan kemampuan bergerak dan melakukan aktivitas. Itu tandanya. Artinya untuk sekarang aktif harus dilakukan. Ibu, iya bagaimana? Iya. Dan tidak hanya itu ya Bu, kita mulai bisa itu perbaiki lemari-lemari, bongkar baju, ya mengurus semua perabotan, itu bergerak secara aktif. Termasuk juga agar fisik yang prima perlu konsumsi yang sehat. Ini penting ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi bergeraklah sesuai dengan kondisi diri kita. Jangan juga kita over exercise ya Bu. Saya ini punya teman kemarin, dia itu karena takut sakit, jadi dia over exercise. Jadi dia itu olahraga 1 hari itu 4 jam. Pagi 2 jam, sore 2 jam. Terus gak berhenti-berhenti. Ibu tahu apa? Sebulan berikutnya dia tepar. Nah artinya bergeraknya tidak efektif. Jadi kita harus bergerak dan melakukan aktivitas fisik sesuai kondisi kita. Sesuai kemampuan fisik kita. Itu penting. Jadi alhamdulillah ya masih kita bisa bergerak. Dan yang terakhir ibu-ibu, satu hal yang perlu masih kita lakukan dalam era adaptasi dan adjustment adalah kematangan spiritual.
Saya bicara soal spiritual tidak hanya bicara soal agama. Beribadah, kita membaca kitab suci, kita zikir, kita sholat, kita ke gereja, kita ke vihara maupun kita melakukan acara ritual agama kita. Namun kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang punya prinsip spiritual. Ikut majelis taklim misalnya, kita ikut berbagi dalam acara keagamaan, ikut perkumpulan wanita, persekutuan wanita, ikut acara keluarga, sesuatu yang bisa membangun spirit kita. Spirit adalah keyakinan. Jadi kita bisa melakukan ini dengan bersama-sama dengan orang lain. Tidak hanya kita yang dapat spirit, tapi kita bisa berbagi spirit. Saya ikut sebuah komunitas namanya Dialog Positif ya. Setiap hari itu tayang, setiap malam mereka berbagi spirit. Semua dibicarakan, mulai dari kitab suci hingga bagaimana dunia media dibicarakan. Ternyata itu membangun spirit. Yang awalnya kita takut ngapa-ngapain, kita benci keadaan sekitar kita, sekarang mulai terbuka matanya. Oh, ternyata begini ya. Karena ada orang-orang yang berbagi spirit. Jadi kematangan wawasan perlu kita miliki supaya kita melek akan dunia sekarang, dunia apa yang terjadi, keterampilan apa yang perlu kita tambah, ilmu apa yang perlu menjadi bekal kita, kematangan emosi harus kita miliki, bagaimana kita belajar untuk punya konsep diri yang positif, saya bisa, saya kuat, saya akan lalui, saya coba, dan kita perlu berempati dan mengolah stres kita dengan cara yang efektif. Kita perlu kematangan. Tadi apa Bu yang ketiga Bu? Masih ingat? Iya, kita perlu fisik yang prima untuk kita bisa melakukan semua hal. Kita juga perlu kematangan tindakan, melakukan rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depan. Dan terakhir kematangan spiritual. 5 hal ini menjadi modal kita untuk kita bisa masuk ke adaptasi dan adjustment. Dan spiritual ini mengenal satu kata juga Bu, namanya me time. Ibu-ibu, kita selama pandemi ini kita bisa lihat ya Bu, ketemu suami itu bisa 24 jam. Ketemu anak-anak itu 24 jam. Kalau bahasanya anak-anak Bu, zaman sekarang, lu lagi. 4L miss, dia bilang gitu. 4L tante, lu lagi, katanya. Artinya apa? Mungkin anak-anak ada jenuhnya ketemu kita Bu. Kita lagi yang dilihat. Mungkin bapak-bapak juga, ini lagi orang yang dilihat. Bu, itu tidak salah. Itu alamiah. Me time. Me itu saya, time itu waktu. Artinya waktu untuk saya. Spiritual juga menandakan bahwa kita perlu ada jarak selama 24 jam itu dengan orang-orang di sekitar kita. Berikan waktu untuk diri kita. Me time. Nah, waktu untuk diri kita ini bisa melakukan hal-hal yang kita sukai sendirian. Bisa kita diam, duduk termenung, kita merenung, kita refleksi, kita mengenang kebaikan, kita mensyukuri hidup, itu juga me time. Ibu-ibu, saran saya lakukan me time untuk kematangan spiritual kita. Nah, artinya kita punya 5 hal ini. Kematangan wawasan, kematangan emosional, kematangan tindakan, kematangan spiritual, dan fisik yang prima untuk kita siap menghadapi era perubahan. Siap berarti sehat secara mental dan fisik. Siap I-nya berarti informatif. Mengejar ilmu, mengejar wawasan, berbagi ilmu, berbagi cerita, bertanya, mengklarifikasi, mendengarkan informasi yang positif dan konstruktif untuk kita. Siap, A-nya kita bicara aktif. Aktif untuk berkomunikasi, membangun hubungan yang harmonis dengan sekitar kita, suami, anak, ART, teman-teman, sahabat, rekan-rekan di IKT, PWA, dan aktif bergerak secara fisik. Geser-geser kursi, nah ngepel-ngepel, itu aktif. Siap P, produktif. Kita menghasilkan sesuatu yang hal ini kita nggak pernah lakukan sebelum pandemi.
sekarang kita bisa membuat kreasi, bisa kita jual ke publik, uangnya bisa kita sumbangkan, produktif kita bisa mengusahakan sebuah kegiatan amal, produktif kita bisa berbagi cerita untuk anak-anak melalui media virtual, berbagai hal. Siap menghadapi era perubahan, sehat mental dan fisik, informatif, aktif, dan produktif. Ibu-ibu Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragati, Wira Anggini IKKT PWA, marilah kita menjadi pribadi yang sehat, menjadi pribadi yang informatif, menjadi pribadi yang aktif dan produktif. Dan untuk itu, awali dari pikiran yang sehat. Dengarlah sesuatu yang sehat, bacalah sesuatu yang sehat, lihatlah sesuatu yang sehat. Upayakan fisik yang kuat. Jangan males Bu untuk gerak-gerak. Mulai setiap pagi, minimal 3 kali seminggu kita berolahraga dan kita bergerak di rumah. Miliki perasaan yang damai. Cemas itu sesuatu yang wajar, cemas itu kita butuhkan, namun kita alirkan energinya agar perasaan kita bisa kembali damai. Bertindak dengan produktif. Kalau kita mau marah, marahlah secara produktif. Tegurlah anak kita dengan produktif. Jadi jangan, tapi ayo. Itu menjadi produktif. Dan bangunlah relasi yang harmonis. Jadi kita perlu pacaran lagi dengan Bapak? Iya. Kata-kata sayang perlu dihidupkan? Iya. Kata-kata cinta perlu kembali kita dengar. Selama 3 bulan ini mungkin enggak lagi. Karena setiap hari kita ketemu. Dan menjadi pribadi yang berkeyakinan. Kita sholat, kita beribadah, kita baca kitab suci, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, karena kita yakin Sang Pencipta akan memberikan kuasanya untuk kehidupan kita. Ibu yang luar biasa, ini awal dan akhir dari sesi saya, dan kiranya kita menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan produktif, dan tetap menjadi sesuatu yang berdampak di era pandemi ini. Terima kasih buat waktunya. Semoga ini menjadi sesuatu yang berguna. Insya Allah menjadi kekuatan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Iya, ibu-ibu. Ini kira-kira sesi kita. Dan untuk itu saya memberikan waktu buat ibu-ibu sekalian untuk bisa berbagi atau ada yang ingin bertanya sehingga kita bisa berdiskusi tentang apa yang sudah saya share mengenai sehat, produktif, dan bahagia di era pandemi. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Joyce. Dan sepertinya pembuka dari pertanyaan adalah saya sendiri dulu. Iya. Baru mungkin yang lain Ibu Joyce. Baik, silakan Ibu. Jadi yang akan saya tanyakan, tadi kita sudah berbicara bagaimana menjadi pikiran yang sehat, kemudian fisik kuat, damai, produktif, harmonis, dan berkeyakinan. Dan di sini berarti sama dengan, mohon maaf Ibu Joyce, apakah sama dengan kita bisa membranding diri kita untuk menjadi pribadi yang menarik, begitu ya? Menarik dalam hal semuanya ya, benar ya Ibu Joyce? Betul Bu, betul. Ya. Sekarang pertanyaan kami adalah, ini yang paling menarik tadi itu adalah sehat mental, karena ini yang biasanya kita sadari, mental illness ya. Nah, indikator apa yang bisa dijadikan acuan ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam yang namanya ini sebetulnya sudah mental illness alias depresi? Apa indikator? Ya, baik, Ibu. Ya, mental illness gitu ya. Kalau kita bicara tentang mental illness, nah ini saya kembalikan sebentar. Tadi saya sebutkan mental illness itu adalah gangguan pikiran, perasaan kita yang sudah sampai itu terhadap gangguan yang bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Begitu ya Bu ya? Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan lebih detail, ibu-ibu kalau lihat ya, sorry ini sebentar ini ada gangguan. Saya coba tayangkan kembali mental illness. Ya, nah ini. Apa yang dimaksud dengan mental illness? Kalau kita biasanya Bu, sehari-hari nih ya, kita marah sama anak kita. Kita paling bilang, kamu itu kenapa sih? Gitu. Mama tuh nggak seneng deh. Kamu tuh kerjaannya
lama atau kamu tuh berantakan misalnya begitu. Kalau dalam konteks marah begitu masih wajar, itu belum mental illness. Nah, tapi sekarang kalau mental illness itu begini, kita setiap hari kita akan bicara, kamu itu kenapa sih? Kamu nggak pernah beres setiap hari, Bu. Itu indikator pertama. Jadi perilakunya itu diulang-ulang, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa mengganggu tidur. Jadi ada beberapa orang yang ketika sebelum pandemi itu tidurnya lelap, enak. Nah, saat masuk awal-awal pandemi itu udah nggak bisa tidur. Bahkan mungkin berhari-hari. Gangguan tidur. Yang ketiga, yang biasanya senang ketawa, ceria gitu. Sekarang mulai masuk masa pandemi itu dia cuma diem, terus gini, ngelamun. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. 3, perubahan suasana hati namanya. Nah, yang keempat, Bu, mulai ada namanya tension, ketegangan. Misalnya, baru ditanya, Mama kok lauknya ini lagi? Kamu nggak tahu ya? Wah, cepat sekali impulsnya muncul. Hanya karena pertanyaan kok lauknya itu lagi. Yang kelima, yang biasanya melakukan sebuah aktivitas ada kebiasaan, nah kebiasaan ini sudah mulai hilang, tidak dilakukan lagi. Nah, tolong dicek ini Bu indikatornya. Pertama, perilaku itu mengganggu itu berhari-hari. Biasanya kalau sudah sampai 2 minggu berlaku terus, kita sudah bisa cek itu ke arah mental illness. Kemudian terganggu tidur, pola tidur mulai tidak teratur, atau ada gangguan insomnia misalnya dan sebagainya. Yang ketiga, ada impuls yang tiba-tiba bisa muncul, gangguan suasana hati, atau gangguan perilaku yang biasanya ekspresif sekarang tidak, dan yang tadi saya katakan sudah mulai ada perubahan emosional. Jadi itu bisa dibaca sebenarnya. Itu mengapa kalau kita dalam sehari-hari mengenal seseorang, kita cek, kok dulu dia nggak begitu, kok dia sekarang begini. Kalau itu sudah mulai menjadi sebuah pola, nah saran saya coba mental check up. Begitu, Bu. Berarti 3, ada beberapa tadi kan ada 6 sampai 7. Berarti ketika kita 3 indikator saja sebetulnya sudah warning ya. Untuk iya, betul. Kita berarti ya, Ibu Joyce? Betul, Ibu. Betul. Ya. Jadi kalau saran saya, misalnya 3 saja sudah dirasa mengganggu, artinya mengganggu ini orang-orang sekitar sudah mulai mengeluhkan, saran saya kita perlu check up. Tapi apa bedanya ini, maaf Ibu Joyce agak ini. Ketika tadi Ibu katakan bahwa pengulangan terhadap anak, apakah ada hubungannya dengan ibu-ibu yang, mohon maaf Ibu, yang kita kan suka, kalau nggak heboh di rumah itu katanya kan radionya diulang-ulang. Jadi aku harus, apakah itu sudah masuk dalam kategori atau memang maaf? Iya. Jangan, tadi saya katakan Bu, jangan-jangan memang kita sudah punya kondisi gangguan mental. Jadi gangguan mental itu bukan gangguan jiwa ya Bu, bukan ya. Tapi gangguan mental itu adalah gangguan perilaku atau perasaan yang mempengaruhi kondisi kita hidup sehari-hari gitu. Jadi kalau kita ngomel setiap hari Bu, ya sama nadanya tinggi terus. Kata-katanya itu lagi. Jangan-jangan itu sebuah gangguan mental. Jangan-jangan. Nah, anak-anak kita jangan-jangan jadi terserang juga akhirnya gangguan mental. Karena mendengar paparan itu setiap hari. Bisa jadi, Bu. Gitu. Jadi kita harus segera ini ya, merefleksi diri. Kemudian kita recheck ulang berarti ya. Benar, Bu. Benar. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kalau tadi sudah dibuka oleh saya sendiri, Bu Joyce. Sekarang mohon izin kami lempar mungkin yang ada di ruangan ini. Silahkan, izin. Oh ya, silakan ini Ibu. Siapa silakan berdiri. Ya, tolong Pak, ini kan, ya. Dengan Ibu siapa? Ya, silakan memperkenalkan diri. Ya, silakan. Cek. Ya, dari sini berarti dari cabang 4 ini. Cabang 4, ya, oke. Ya, cabang 4 Satkomlek. Ya, silakan. Izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Yang terhormat Ibu Ketua IKKT Gabungan 2 Itjen TNI. Yang kami hormati Ibu-Ibu Pengurus IKKT Gabungan 2 Itjen TNI. Izinkan saya bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi, istri dari Letkol Saidil Haris dari cabang 4 Satkomlek. Izin Ibu, kami sebagai ibu rumah tangga, kemudian kami juga sebagai wanita karir dan juga sebagai pengurus di IKKT dalam menjalankan aktivitas kami akhir-akhir ini dalam kondisi PSBB yang sudah dilonggarkan saat ini. Namun pada kenyataannya berdasarkan fakta di lapangan, penambahan jumlah positif COVID-19 justru bertambah. Nah, ini yang menjadi masalah yang menakutkan bagi beberapa orang seperti saya yang harus tetap beraktivitas dan melakukan kegiatan produktif lainnya di tengah pandemik saat ini. Sering bertemu banyak orang, tugas luar kota, bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan. Dan menurut pendapat Ibu Joyce, bagaimana agar tetap kegiatan atau aktivitas kami tersebut dapat tetap berjalan meski ada stigma ketakutan akan terpapar COVID-19 dan bagaimana mengalihkan stigma tersebut dan akhirnya menjadi sesuatu yang fobia. Sebagai contoh kita bersalaman atau bersinggungan dengan satu sama lain. Dan izin Ibu, pertanyaan kami yang kedua yaitu bagaimana... Boleh silakan Bu, silakan. Ya, izin Ibu, pertanyaan kami yang kedua yaitu bagaimana kami mengatur manajemen stres agar terhindar dari mental illness. Lalu adakah terapi yang dapat kita lakukan secara mandiri selain kita melaksanakan mental check up? Demikian Ibu, terima kasih. Iya Ibu, terima kasih. Langsung 2 pertanyaan ini Bu. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, senang saya. Iya. Sederhana, intinya adalah bagaimana menyikapi tentang fobia dengan adanya pemberitaan mengenai COVID-19, pandemi. Yang kedua adalah bagaimana kita memanage stres tanpa kita harus datang recheck ke psikolog. Silahkan Ibu Joyce. Iya, oke. Tadi sudah saya singgung itu di aspek kematangan wawasan Bu. Sering sekali ini sekarang yang kita update itu informasinya adalah yang bikin serem-serem Bu, ya. Berapa yang meninggal, berapa yang nambah, itu yang serem-serem gitu. Nah, kita jarang mengimbangi informasi yang kita terima dengan informasi yang membahagiakan. Contoh, berapa yang sembuh, gitu ya. Ngapain aja selama di sana, gitu. Makannya apa sih, makanya sembuh. Nah, jadi fobia itu adalah sesuatu ketakutan yang sifatnya irasional, tidak rasional, Bu. Nah, kalau COVID itu rasional, jadi dia bukan fobia. Kalau orang takut menghadapi COVID itu wajar karena ada sumbernya. Ini lebih saya bilang sebuah ketakutan yang sebenarnya positif, membuat kita jadi waspada. Jadi takutnya tidak perlu dihilangkan dan memang nggak bisa hilang, biarkan saja. Namun cara kita berpikir, nah kalau tadi saya bilang wawasannya hanya terbatas pada yang menyeramin saja, sekarang barangkali Ibu perlu menyeimbangkan, nambah. Kalau Ibu update hanya berita yang meninggal, coba Ibu update berita yang sembuh berapa? Berapa Bu berita yang sembuh saya tanya? Hari ini. Nah, kita nggak tahu kadang-kadang. Kita tahu berita yang nambah, tapi kita nggak tahu berita yang sembuh. Itu. Lalu yang kedua, cara mengalihkan betul sekali. Biasanya ibu-ibu hindari pembicaraan yang membuat kita tambah takut. Hindari. Kalau misalnya ada orang-orang, tahu nggak Bu Dewi, hari ini nambah berapa? Ibu bisa, nah kemarin tuh saya baru nanam pohon cabai loh Bu. Pohon cabai saya itu sekarang lagi banyak-banyaknya buahnya Bu. Nah, alihkan topik jadi pohon cabai Bu. Ngomongin tuh pohon cabai. Ya. Lalu yang ketiga, untuk menghindari berpikir stigma-stigma negatif ini, cari teman bercerita yang positif Bu. Jadi kalau kita ketemu dengan siapapun, dia sudah membicarakan hal yang mengganggu perasaan kita, berhenti bicara, Ibu saya permisi. Cari yang lain. Atau kita berkomunikasi dengan orang yang lain. Jadi itu 3 poin dari saya.
Imbangi informasi yang ibu dapatkan dengan informasi yang positif. Ganti topiknya kalau itu bikin ibu jadi semakin takut dan menambah stigma ibu. Yang ketiga, ganti orangnya buat diajak ngobrol. Karena kita tahu Bu, situasi ini belum berubah. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah berikutnya, bagaimanapun Bu, standar protokol harus tetap dilakukan. Jadi tidak bersalaman tidak berarti kita tidak ramah. Tidak cipika-cipiki tidak berarti kita tidak menghargai. Jadi untuk sekarang saya selalu menyarankan apapun itu kondisinya dengan siapapun kita bertemu dalam kepentingan apapun akan sebaiknya kita menjaga jarak. Namaste sudah menjadi jalan terbaik kita. Gak perlu sentuhan fisik. Tetap perlu menjaga jarak. Saya setuju sekali. Tadi saya lihat ada ibu-ibu yang duduknya menjaga jarak. Itu bagus sekali. Bukan mengartikan kita tidak mau berdekatan, tapi begitulah kita menjalani era perubahan ini. Kita perlu adjustment, Bu, tadi saya katakan. Kita perlu penyesuaian kecil. Jadi artinya dengan tidak bersentuhan, tetap kita masih akrab kok. Itu stigma yang harus kita masukkan dalam kepala kita. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita mengelola stres? Ibu, mental check up itu mau tidak mau perlu dilakukan. Bukan hanya di masa pandemi. Namun saat-saat nanti setelah melewati masa pandemi saya katakan secara berkala perlu kita lakukan. Karena mental illness semata-mata bukan karena situasi yang sedang terjadi. Jadi ada beberapa faktor yang membuat seseorang mengalami gangguan mental. Yang pertama faktor genetika. Jadi contohnya begini Bu, ada misalnya anak, saya punya klien satu penderita panic disorder, gangguan panik Bu. Jadi dia pernah satu ketika menyetir mobilnya dan tiba-tiba dia lumpuh dan dia harus berhenti dan setelah di MRI dia tidak menderita kelumpuhan apa-apa, nggak ada gangguan secara otak. Lalu dia pernah menderita sesak napas, dia nggak bisa nafas dan akhirnya dia mau mengakhiri hidup. Nah ternyata dia mengalami namanya panic disorder. Lalu di referensi ke saya handle dan ternyata setelah saya telusuri ibunya mengalami gangguan kecemasan. Ibunya pernah mengalami gangguan depresi. Jadi ada kalanya gangguan mental itu merupakan faktor keturunan, diturunkan atau ada unsur genetika di dalamnya. Sehingga kita nggak bisa cegah, itu bisa muncul sewaktu-waktu. Itu mengapa ketika orang disebut depresi, depresi itu bisa berlaku untuk semua orang. Dan dia bisa terjadi kepada siapapun, termasuk pada saya. Itu bisa terjadi. Jadi kalau kita sekarang merasa saya sehat-sehat aja, belum tentu itu bisa terjadi. Karena ada faktor genetika dan faktor keturunan. Yang ketiga, ada faktor hormonal di otak. Nah, kalau ada gangguan hormonal di otak, itu bisa mempengaruhi munculnya gangguan mental atau mental illness. Saya beberapa minggu lalu membahas tentang percobaan bunuh diri. Itu saya bahas di IG story saya, di IG live saya. Saya undang Dokter Syaraf untuk bicara. Ternyata salah satu faktor adalah faktor neurologis. Kenapa orang punya niat untuk bunuh diri? Kenapa orang punya niat untuk mengakhiri hidup? Kenapa orang niat untuk mencari perhatian dengan teriak-teriak setiap hari, mencari atensi orang-orang sekitarnya, drama queen dan sebagainya. Itu ada gangguan hormonal di otak yang tidak seimbang. Yang keempat adalah faktor pengasuhan, ibu-ibu sekalian. Jadi tadi saya katakan, kalau setiap hari Bu, kita teriak-teriak dengan nada do tinggi di rumah, tidak mengherankan nanti anak kita punya cara bicara yang sama kepada orang lain. Dia akan bilang begitu juga. Karena itu faktor pengasuhan. Dan yang kelima ada faktor lingkungan. Relasinya dengan teman, relasinya dengan orang-orang di luar keluarga inti, proses pembelajaran di sekolah, di luar sekolah, dan sebagainya. Jadi, mental illness itu perlu dideteksi kepada psikolog atau kepada psikiater. Lalu, kalau sekarang kita mengalami gangguan emosional, stres, yang pertama Ibu bisa nanti belajar, ya bisa ikut pelatihannya, misalnya Ibu bisa belajar tentang teknik bernapas, breathing technique namanya. Sekarang banyak pelatihan yang membuka kelas mengenai breathing technique. Jadi intinya kalau kita pernah diajarkan bernapas, tarik sebanyak-banyaknya nafas, udara, kemudian
dilepaskan. Justru sebenarnya bernapas yang sehat adalah bernapas yang pendek, yang kecil. Dalam 1 menit itu kita diminta untuk bisa bernafas 8 sampai 12 kali, itu sehat gitu. Tarik, lepas tuh 12 kali. Tarik yang pendek, lepas. Tarik yang pendek, lepas. Ada teknik bernafasnya, Bu. Nah, itu ada tekniknya sendiri, bisa dilatih. Atau Ibu bisa dengan teknik berhitung misalnya. Contoh begini, Ibu lagi nyetir nih, ya, tiba-tiba macetnya luar biasa sementara Ibu tahu anak-anak di rumah sedang demam. Panik kita. Kita mulai stres nih. Nah, saat di mobil itu kita kan harus mengemudi. Nah, kita harus pulang. Gimana caranya kita bisa pulang dengan selamat kalau kita stres? Ibu berhenti, minggir, menepi, Ibu menggunakan counting teknik namanya. Berhitung mulai dari 10 hingga 1. Mundur. Namun dengan cara disebutkan. Ini saya latih sampai sekarang, Bu. Kalau saya lagi dalam kondisi emosional atau emosinya tidak sehat, tidak enak, saya berhitung. 10, 9, saya harus ngomong. 8, 7, 6, sampai ke 1. Kurang lebih Ibu membutuhkan waktu 10 detik. Apa yang terjadi, Bu, dalam 10 detik tersebut? Saat tadi kita panik, anakku kenapa? Itu oksigen di otak berkurang 30%. Kadang-kala kita nggak tahu saat kita stres, kita ngomongnya apa. Kata-kata kita nggak sadar, Bu. Nada suara kita setinggi ini kita nggak sadar. Kita pakai fisik kita nggak sadar. Kita teriak kita tidak sadar. Namun 10 detik itu memberikan ruang untuk kita berpikir kembali karena oksigen dialirkan kembali ke otak. 10, 9, 8. Saat 1, tadi yang mau kita ngomong, kamu tuh. Sekarang ngomongnya, kamu tuh. Saat tadi sebelum 10, aku nggak tahu. Kita mau ngomong gitu, Bu. Karena dorongan kita, stres kita sudah sangat tinggi. Saat sudah hitungan 10 sampai 1, saat di 1 kita bilang, aku nggak tahu. Minimal nada suara kita sudah di bawah. Minimal ekspresi kita sudah lebih tenang, lebih lembut. Ini gunanya kamu. Atau ada teknik relaksasi namanya, Ibu. Nanti kita perlu belajar ya di kelas yang lain. Ini kita perlu medianya. Tempatnya harus nyaman, alatnya harus nyaman. Kita belajar merelaksasikan diri. Itu ada. Atau tadi saya katakan ada teknik meditasi. Sekarang yang lagi in itu disebut dengan mindfulness. Mindfulness itu adalah berkesadaran, Bu. Jadi belajarlah semua berkesadaran. Misalnya, kalau kita makan, kalau lagi stres, Bu, kita makan semua, kita makanin semua. Ya, bahkan ketika orang stres, ada orang yang hobinya makan. Karena mungkin kepuasannya itu di fase oral, di mulut. Nah, sekarang melatihnya adalah dengan cara makannya itu dirasa, Bu, dirasa. Rasanya apa, ditelan, itu dirasa. Sampai ke perut itu dirasa, itu mindfulness. Itu juga sebuah teknik. Nah, Ibu boleh memilih teknik mana yang paling sesuai dengan Ibu. Atau teknik lain ketika stres tinggi tadi saya katakan, Ibu menulis. Teknik ini dipakai oleh Pak Habibie dan ini menjadi option keempat yang dia pilih ketika Bu Ainun meninggal, dia mengalami stres, arahnya depresi dan dokter menganjurkan rawat inap, rawat jalan dan sebagainya. Namun ada cara keempat yang ditawarkan dokter adalah menulis. Dan Pak Habibie memilih cara keempat dan lahirlah buku Habibie dan Ainun. Jadi menulis itu juga menyalurkan energi-energi negatif ketika kita sedang stres. Bahkan saya punya saran beberapa kepada ibu-ibu, kalau kita nggak bisa ngomong dengan suami, kita nggak bisa ngomong dengan anak, ibu boleh menulis kekesalan kita pada surat, kayak nulis surat, Bu. Lalu kirimkan surat itu kepada suami kita, letakkan, biarkan dia membacanya. Nanti biarkan hal itu dibicarakan setelah fasenya reda, emosinya tenang. Nah, ini sejumlah teknik, Bu Dewi. Boleh dipilih dan Ibu boleh belajar teknik-teknik lain yang mungkin saya tidak sebutkan di saat sesi ini. Kira-kira begitu, Bu Dewi. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Mungkin ini sepertinya yang bersemangat, yang membentuk ini, Bu. Ya, Bu, lingkaran dari cabang 5, Ibu ya. Iya. Cabang 5. Silakan cabang 5 yang mau bertanya, silakan. Ya. Iya.
Dari cabang 5. Dari cabang. Bertanya. Oh, dengan Ibu siapa? Dengan Nyonya Nana Nyoman Trisantosa. Oh ya, Ibu Nana Nyoman Trisantosa. Begitu Ibu, dari Lima Sahli. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya apa Ibu izin? Oh, Inana Nyoman. Oh, ya. Silakan Ibu. Ya, Trisantosa. Ya, silakan Ibu bertanya. Silahkan deh. Yang kami hormati Wakil Ketua serta Ibu Pengurus Ketua yang kami hormati Mbak Joyce, Ya, mohon maaf Ibu, mungkin untuk biar waktunya lebih ini Ibu, langsung aja izin ke inti pertanyaan Ibu. Pertanyaannya apa Ibu? Silakan monggo. Baik, tadi di awal dijelaskan bahwa kita dalam situasi ini harus siap menerima perubahan. Disampaikan oleh Mbak Joyce bahwa perubahan itu adalah identik dengan rasa takut, cemas, akhirnya marah dan stres, dan ini hampir dialami oleh sebagian besar kita semua. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dapat kita lakukan bila kita ini sudah mampu beradaptasi? Adaptasi ini kan berarti dari diri kita, dari dalam diri kita, mampu beradaptasi dengan situasi saat ini yang sudah lebih kurang selama 5 bulan. Nah, agar apa yang bisa kita lakukan agar bisa lebih memberikan manfaat bagi orang lain atau orang yang berada di dekat sekitar kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Sedangkan kita tahu bahwa banyak aturan batasan yang membatasi ruang hidup. Demikian dan Joyce, terima kasih. Iya. Oke. Ibu Joyce. Ya. Saya agak putus-putus tadi mendengarkannya Bu, suaranya tidak terlalu jelas. Yang saya tangkap tadi intinya adalah kalau perubahan itu menciptakan sebuah situasi yang tidak nyaman dan sebagainya. Lalu sekarang setelah kita bisa melalui ini, beradaptasi, apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain? Begitu ya kalau nggak salah ya Bu? Iya. Iya, oke. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain itu kan datang dari kita Ibu. Tadi saya sudah share itu di kematangan tindakan bahwa kita perlu mengenali potensi kita. Nah, untuk sekarang yang paling sederhana saja. Kalau memang kita belum memungkinkan untuk bisa berbagi secara langsung, bertemu langsung dengan orang lain, paling tidak kita bisa menjadi penyedia atau provider, misalnya begitu ya Bu. Contoh seperti begini, saya itu senang Bu bantu-bantu masyarakat yang membutuhkan di jalan. Namun sekarang kan pandemi nggak bisa. Oke, saya nggak bisa turun ke jalan. Berarti yang saya lakukan adalah menggerakkan orang-orang untuk bisa tanda kutip misalnya berbagi dalam bentuk finansial, bentuk bantuan fisik, dan kita menentukan orang-orang mana yang akan terjun ke lapangan. Nah, saya bergerak di situ Bu. Itu yang pertama. Atau misalnya saya itu jagonya itu Bu, misalnya bercerita. Oh iya, saya buat nih sekarang sebuah aktivitas di dunia virtual untuk anak-anak yang sekarang mengalami misalnya orang tuanya di PHK, nggak bisa sekolah lagi, nggak sanggup beli kuota handphone. Nah, saya sediakan nih kuota-kuota untuk anak-anak untuk bercerita dengan saya, berbagi dengan saya. Misalnya seperti itu, Bu. Atau saya itu senangnya jahit, Bu Joyce. Saya punya kemampuan untuk menjahit. Saya buat masker-masker gratis, saya bagi ke semua orang melalui orang-orang pihak ketiga misalnya. Jadi apa yang bisa saya berikan, yang saya lakukan, bisa saya dampakkan kepada orang, tergantung dari fungsinya kita, Bu. Tergantung dari potensinya kita, tergantung dari peran kita, dan tergantung dari kesediaan, kesempatan yang kita punya. Infrastruktur kita ada atau tidak, kita memungkinkan nggak untuk kita keluar atau tidak, dan sebagainya. Namun balik lagi,
apapun yang paling kecil yang sudah kita lakukan, tidak perlu ranahnya sampai ke masyarakat besar, Bu. Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jika mereka merasa bahagia, mereka merasa produktif, tenang, artinya kita sudah berdampak, Bu. Anak-anak bisa makan, bisa sekolah dengan online dengan nyaman, mereka bisa belajar dengan konsentrasi, kita sediakan waktu untuk mereka, itu pun kita sudah berdampak. Jadi kalau buat saya, dampaknya tidak harus sampai ranahnya besar, namun dari yang kecil, dampak itu sudah berarti. Kira-kira begitu Bu Nana. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Oke, gambarnya. Terima kasih. Sekarang Bu Joyce ini ada yang berada di ruangan ini, tetapi dari Ya. cabang 1. Ya. Ya. Oh sudah ada? Oh yang lain dulu. Dari mana ini? Dari cabang berapa? Wah ini banyak yang antri. Jadi yang mana dulu Pak Bayu? Silakan Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Atik, istri dari Kolonel Infanteri Heriadi dari cabang 1 Itjen. Pertanyaan saya yang pertama, di masa pandemi COVID, banyak faktor yang menyebabkan tingkat stres kita tinggi. Di antaranya ruang gerak terbatas. Iya. Yang kedua, banyak pekerjaan tambahan sebagai seorang ibu. Iya. Halo Bu. Ibu. Halo Ibu. Pertanyaannya, bagaimana? Siap? Halo Ibu. Ibu suaranya terputus Ibu. Suara Ibu terputus. Oh ya, baik Ibu, saya ulangi. Ya. Saya istri dari Kolonel Infanteri Heriadi dari cabang 1. Pertanyaan yang pertama, di masa pandemi COVID banyak faktor yang menyebabkan tingkat stres kita tinggi. Ya. Di antaranya yang pertama, ruang gerak terbatas. Yang kedua, banyak pekerjaan tambahan sebagai seorang ibu karena anak harus belajar di rumah yang pastinya harus didampingi apalagi masih tingkat SD. Iya Ibu, pertanyaannya bagaimana menata pikiran dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, Tadi secara bagaimana menata suara Ibu bagaimana menata pikiran dan sikap kita menghadapi situasi seperti itu. Oh iya. Yang kedua, secara psikologi, bagaimana pengaruh kepada anak-anak yang sudah beberapa bulan harus belajar di rumah. Terus terang Ibu, saya juga masih punya anak kecil yang terkadang menyampaikan bahwa sudah merasa bosan. Iya. Iya. Jadi itu bagaimana pengaruh psikologisnya terhadap anak-anak? Baik Ibu Ati ya. Terima kasih Bu Ati atas pertanyaannya. Lagi bisa Ibu? Boleh Ibu. Iya. Satu-satu aja Ibu. Sebagai seorang ibu rumah tangga, bagaimana menyikapi lingkungan di sekitar kita yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Contohnya kalau kita berbelanja di tukang sayur di sekitar perumahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Joyce pertanyaannya diborong bab 1, bab 2. Iya, semoga ini nanti juga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari ibu-ibu yang lain ya, insya Allah ya. Ya, kalau ditanya Bu, tambahan pekerjaan, iya. Saya harus memberikan jempol itu 4 kepada semua perempuan dan semua wanita dan semua ibu-ibu yang saat ini mengalami namanya
perubahan peran ya. Secara psikologis sebenarnya kita ini lebih hebat daripada pria loh Bu. Saya boleh bilang gitu, saya bangga sekali jadi wanita. Kenapa? Dalam budaya, wanita itu dikenal memiliki multiple identities namanya, identitas multi. Dia istri, dia direktur keuangan di keluarga. Dia harus nyuciin baju anak-anak. Dia harus nungguin belajar tadi seperti Ibu bilang. Dia harus kerja di kantor. Ada yang berbisnis barangkali. Ada yang aktif di organisasi. Macam-macam. Sementara kalau pria, mereka cenderung adalah identitasnya tunggal. Mereka mengabdi pada pekerjaannya. Nah, artinya dengan kita secara budaya ini dianggap punya identitas yang multi, kita itu dianggap lebih punya kemampuan beradaptasi. Kita tuh bahasa kerennya itu katanya multitasking. Walaupun sesungguhnya tidak ada orang yang bisa multitasking ya Bu. Mereka hanya bisa membagi energinya sekian waktu ke energi yang lain untuk melakukan sesuatu yang lain. Nah Bu, peran-peran ini bukan hanya muncul di masa pandemi sebenarnya. Peran-peran sifatnya multi ini sudah ada dari zaman dulu. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Artinya bahwa peran-peran ini akan terus ada selama kita menyandang status istri, ibu, teman, anggota IKKT, dan sebagainya. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa saya selalu saya selalu mencoba untuk merasakan bahwa ini bukan beban. Ini adalah sebuah karunia. Karena kita bisa berperan multi. Sering sekali ini menjadi sebuah persoalan karena kita menganggap ini sebuah beban. Tuh, saya lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, anak-anak belajar daring. Ini saya juga ngalamin tuh ya. Dari mulai guru bahasa Indonesia, guru PPKN sampai guru balet gitu. Mungkin ada yang guru karate ibu-ibu di sini. Kita semua ikut ngajarin. Ibu capek Bu. Kadang-kadang nggak sabar gitu ya. Apalagi kalau gurunya gangguan jaringannya mulai muncul. Anak-anak ini gimana gitu. Nah, saya selalu mencoba melihatnya begini. Oh, ini adalah tambahan ilmu buat saya. Ini cara saya mengelola. Oh ini sesekali terlontar, aduh gitu. Iya ada, namanya juga manusia Bu, wajar. Namun kita harus melihat bahwa kalau kita adu-adu, ini anak kita jadi adu-adu gitu. Nah artinya ini tambahan wacana. Yang dulunya saya tidak tahu bahwa ada itu cara menambah dengan cara menyimpan. Saya nggak pernah tahu Bu cara itu. Dengan mengikuti pola daring kemarin, saya jadi tahu, oh ada. Cara menambah dengan cara menyimpan. Itu ilmu baru. Jadi kita melatih sendiri. Lalu yang ketiga, kegiatan di rumah seyoganya bukan tugas hanya seorang ibu. Jadi inilah kesediaan kita untuk bisa berdiskusi dengan ayahnya, dengan ayah anak-anak untuk bisa berbagi peran selama ada di rumah. Jadi kalau memang pagi ayah nggak ada di rumah, berarti saat malam misalnya belajarnya itu bisa dibantu oleh ayah. Nah, tadi saya katakan Bu, pentingnya kita aktif berkomunikasi, membangun interaksi yang harmonis. Mau nggak mau, ayah, pak, ini kita bagi-bagi peran yuk supaya nanti anak-anak kita bisa sehat belajarnya. Kalau sama ibu terus kan caranya cara ibu. Mungkin ada cara bapak yang lebih praktis. Mungkin ada cara ayah yang lebih enak. Kadang-kadang kita gantian yuk ngajarinnya, misalnya seperti itu Bu. Jadi ada kerjasama antara ayah dengan ibu, suami dan istri untuk membagi peran mengajar ini. Jadi 3 hal ini kalau buat saya yang penting kita lakukan. Menghayati bahwa ini adalah anugerah, peran ini adalah anugerah. Yang kedua, bahwa kita nambah skill, nambah ilmu. Dan yang ketiga, belajar bekerja sama dengan suami untuk membagi peran. Bukan hanya ngajarin anak, termasuk peran-peran dalam mengelola rumah Bu. Itu perlu dibagi. Gitu. Saya sendiri dengan suami saya itu berbagi. Yang dulunya saya mengambil tugas itu nyapu dan ngepel. Nah sekarang itu tugasnya beliau. Karena saya punya pekerjaan lain sekarang untuk hal-hal yang sifatnya sekarang dunia teknologi seperti ini. Jadi itu perlu dibicarakan untuk membantu. Lalu yang kedua pertanyaan Ibu, pengaruh terhadap anak selama sekolah daring. Kalau buat saya begini, tergantung kepada kondisi anak dan kondisi proses belajar di rumah.
Ada anak-anak yang justru merasa nyaman dengan proses belajar daring, Bu. Kenapa? Karena situasi sekolah tidak dianggap kondusif. Misalnya, di sekolah itu aktif mengalami bullying. Yang kedua, proses belajar kolektif dengan teman-teman itu mengurangi intensitas dia untuk konsentrasi. Jadi dia sulit berkonsentrasi. Lalu yang ketiga, faktor fokus guru kepada anak dengan proses belajar bersama itu berkurang sehingga ketika dia bertanya mungkin waktu nggak cukup menjelaskan dan sebagainya. Jadi ada beberapa faktor yang membuat anak tidak nyaman belajar secara nyata di bangku sekolah. Jadi kalau saya katakan bahwa apakah semua anak tidak nyaman belajar daring, belum tentu. Nah, kalau ada anak-anak yang tidak nyaman belajar daring, kita cek yang pertama, bagaimana proses belajarnya di rumah. Sering sekali belajar di rumah itu tidak menjadi kegiatan yang aman dan nyaman untuk anak. Justru itu menjadi kegiatan yang mengancam buat anak. Kamu udah belajar belum? Sampai di mana? Kok nggak dengerin gurunya? Ayo dong. Nah, kata-kata yang dia dengar, nada suara yang dia dengar, belum lagi tuntutan, kamu itu harus ini, itu membuat anak tidak menjadikan proses belajar di rumah menjadi proses yang aman dan nyaman. Yang kedua, tidak semua anak itu senang ketika dia belajar, itu nggak ada orang di sekitarnya. Jadi ada anak-anak yang hanya bisa fokus ketika ada ibunya di sampingnya. Walaupun cuma duduk. Jadi di rumah belajar itu ibunya duduk di sebelah. Baru dia bisa fokus. Nah, kita menganggap kamu bisa belajar sendiri, kamu harus mandiri. Nah, belajar dalam hal ini dianggap lagi tidak aman dan tidak nyaman bagi anak. Atau yang ketiga, saat belajar di rumah ketika ada tugas diberikan sulit, kita bilang kamu selesaikan tugasnya, nanti mama tinggal periksa, tanda tangan. Kita tidak mengikuti proses penyelesaian tugas. Bukan berarti kita membantu semua, namun kita mengamati prosesnya. Ada kendala di mana, materi apa yang dia tidak bisa bolak-balik harus ngulang, atau guru mana yang selalu mengalami kendala setiap mengalami pembelajaran proses belajar daring. Nah, ini kita deteksi, Bu, kita diskusikan kepada anak. Sehingga anak bisa menyampaikan, kalau pelajaran dari Ibu Joyce mah, aku nggak pernah ngerti. Karena Bu Joyce itu kecepatan ngomongnya. Oh, kita nangkap. Kalau dari Bu Manurung mah, itu pelajarannya selalu susah. Karena dia nggak pernah kasih contoh. Kita nangkap. Ini yang kita bicarakan bisa dengan anak atau dengan gurunya sebagai masukan. Sehingga proses belajar yang sifatnya daring tadi tetap nyaman dan enak buat anak. Nah, tolong Bu dicek 3 hal ini. Supaya kita bisa memastikan apakah anak kita nyaman atau tidak. Gitu kira-kira Bu Ati. Lalu yang keempat, yang ketiga berkaitan dengan kalau ada orang yang tidak ikut protokol. Nah, saya tuh menganut prinsip tidak mau trespassing, Bu. Trespassing itu artinya saya tidak mau masuk ke area teritori orang. Contohnya misalnya, kamu udah berdoa belum? Kamu sudah ngajar anak belum? Nah, itu masuk ke area teritori orang. Nah, saya sangat menjaga bahwa setiap orang punya area teritori. Namun di era sekarang, kita selalu mengupayakan bahwa setiap orang sadar dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang tidak pakai masker, ibu pakai masker, ibu pakai face shield. Kalau ibu rasa, ibu dia tahu dia tidak pakai masker, ibu berikan satu masker. Pak, tolong dipakai supaya anak Bapak sehat. Terima kasih. Kita nggak perlu bilang, Bapak kok nggak pakai masker? Bapak tahu nggak kalau Bapak nggak pakai masker, Bapak itu artinya kita masuk teritori orang. Kadangkala ketika orang menerima perlakuan itu bukannya sadar, Bu, malah dia bilang, "Alah, Bu, santai aja." Nah, kita malah makin sebel, Bu, dengan respon begitu. Jadi saya selalu biasanya begitu, saya kasih masker satu, "Oh, saya udah punya, Bu." "Oh, kalau sudah punya kita pakai sama-sama ya, Pak, biar anak Bapak sehat. Karena mungkin saya menularkan ke Bapak loh." "Oh iya, Bu." Gitu. Jadi cara saya membuatnya seperti itu, Bu. Kira-kira begitu, Bu Atik. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih. Ya, menjadi menarik, tetapi sayang kita dibatasi juga oleh waktu. Satu pertanyaan lagi, Ibu Joyce. Satu pertanyaan, silakan ini yang maaf, yang bisa langsung direct. Pak Bayu, maaf. Cabang 3 izin bertanya. Dari cabang 3 izin bertanya. Dari cabang izin bertanya.
Ya, Izin sebentar. bertanya dari cabang 3. Ya, Dari sebentar. cabang 3 Denma, izin bertanya. Kami Bu, izin bertanya. Ya, Dari Denma. cabang 3 Denma, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti yang terakhir kami Dari cabang 3 izin. Ya, pertanyaan yang terakhir dari cabang 3 Denma. Silakan. Cabang 3 ya. Selamat siang. Nama saya dengan Cici Ernest, istri dari Letkol Marinir Ernest, cabang 3 Denma. Saya ingin bertanya, studi dan survei mengatakan pada saat ini tingkat kasus Ya. Adakah tips untuk mengetahui dan mengenali kecemasan yang saat ini sudah terjadi pada anak-anak pada khususnya. Kalau untuk orang tua mungkin kita sudah lebih dari cemas, tapi perlu saya rasa penting sekali untuk mengetahui apakah kecemasan ini akan terjadi pada anak-anak dan bagaimana cara mengenali dan mengetahui. Lalu yang kedua adalah bagaimana membangun pikiran positif tetapi tetap realistis di masa pandemi ini. Karena pikiran positif saja saya pikir akan sangat rentan karena kita akan lebih santai gitu untuk menghadapi pandemi seperti saat ini. Jadi saya Halo Ibu. realistis. Ya. Ibu suaranya terputus, saya tidak mendengarkan pertanyaan kedua. Mohon bisa diulangi. Saya ulangi. Pertanyaan kedua, bagaimana membangun pikiran positif tetapi tetap realistis di masa pandemi COVID ini? Lalu Ibu Joyce yang terakhir ini singkat sekali pertanyaannya. Ini mengenai kesehatan mental sebagai masyarakat awam, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental yang terjadi di sekitar kita untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan atau orang-orang yang sudah terkena mental illness. Itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Cici Ernest. Ya. Oke Ibu. Banyak orang yang beranggapan bahwa anak-anak itu bukan orang dewasa, gitu ya. Artinya gini, ya anak-anak tuh kalau udah nangis, main lagi udah lupa dia dengan apa yang buat dia nangis. Sesungguhnya Bu, anak kecil itu sama seperti kita. Jadi kalau dia terluka, dia sama seperti kita, dia akan stres. Hanya bedanya tingkat kemampuannya untuk mengalihkan persoalan itu mudah sekali dirangsang oleh situasi eksternal. Makanan, permainan, gambar, film, sehingga seakan-akan kita pikir dia tidak sedih lagi, dia tidak stres lagi. Nah, sesungguhnya ini perlu kita sadari bahwa ketika kecemasan itu kita rasakan dan kita tahu bahwa kita berubah perilaku, begitulah halnya pada anak. Contoh misalnya, anak yang selama ini kalau belajar bangun pagi biasa, bangun pagi bisa, sekolah biasa, makan nggak terganggu. Nah beberapa waktu terakhir ini mulai, saya bahasanya cranky saya bilang, mulai rewel, diajak sekolah nggak mau, teriak-teriak, kemudian marah-marah, terus disuruh ngerjain PR, bukunya dilempar gitu ya, makan nggak mau makan dan sebagainya. Coba dicek. Barangkali ada sesuatu yang mengganggu secara emosional. Itu gangguan perilaku biasanya yang bisa diawali oleh gangguan-gangguan kecemasan. Mungkin dia cemas karena memang dia tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Banyak sekali begini, anak-anak kalau ditanya, gimana PR-nya? Bisa nggak? Bisa. Itu artinya dia bisa. Tapi kalau gimana PR-nya atau gimana ujiannya? Nggak tahu. Nah, artinya ada situasi yang membuat dia tidak ingin sedang dibahas mengenai sekolah. Itu ada kecemasan Bu sebenarnya. Atau misalnya kita tanya, tadi ujiannya susah nggak? Ya nggak tahu, lihat nanti. Nah ini juga ada kendala berarti. Jadi
Ini bisa Ibu deteksi. Perubahan tadi saya katakan perilaku yang tiba-tiba atau sudah berlangsung lama beberapa waktu jadi pola atau ada jawaban-jawaban. Tentunya Cabang 6 izin bertanya, Ibu. Cabang 6 izin bertanya, Ibu. sudah Cabang ditutup jadi menarik. Pak Bayu tolong sudah di close. Jadi tolong didengarkan ini Ibu Joyce. Menjadi Iya. sesuatu yang menarik. Ya kan Ibu Joyce tentunya kepengen ini. Dan semua berharap cemas. Banyak WA masuk ke nomor kami. Ini luar Iya. biasa mengatakan dan sebagainya. Nah, hasil dari keputusan Dewan Juri Oke. menimbang, mengingat, memperhatikan, dan selanjutnya memutuskan. Ini kalimatnya udah jelas ya Ibu Joyce. Yes. Memutuskan bahwa sehubungan dengan piala bergilir yang akan jatuh kepada, nah ini, coba nggak ada musik apa yang dreng gitu ya? Nah, coba musiknya yang agak dreng gitu loh. Coba. Kita berbicara untuk emosi, tapi secara positif ya Ibu Joyce. Ini emosi Ya, kita secara ya, betul. Ya. Silakan Pak Bayu, ada mungkin musik yang apalah membuat kita bersemangat. Ini nih, ya. Dewan Juri memutuskan. Ya. Agak lebih ini lagi, beatnya ini untuk semangat kita, sesuai yang disampaikan oleh Ibu Joyce. Iya. Dewan Juri memutuskan. Ya. 1, 2, 3. Stop Pak Bayu. Akhirnya, silakan kita sampaikan, kita lihat semuanya. Akhirnya diputuskan piala bergilir jatuh kembali kepada pengurus gabungan 2 karena tidak memenuhi kuota untuk dijadikan penilaian Ibu Joyce. Karena pertanyaannya sebetulnya sudah dijelaskan oleh Ibu Joyce. Bagaimana Ibu Joyce, setuju nggak dengan apa yang sudah saya sampaikan? Saya kembalikan kepada Dewan Juri, Bu. Saya kembalikan, saya percaya pada Dewan Juri. Iya. Akhirnya tadi setelah banyak, ada yang tidak bisa bertanya, ada yang tidak ini, akhirnya diputuskan bahwa piala bergilir kembali lagi kepada rumahnya, yaitu IKKT Pragati Wiraanggini, pengurus gabungan 2 Itjen TNI. Ya. Jadi seperti itu kita ini ya. Ya, silakan Bu Joyce, apakah mau sampai kita menutup acara atau Bu Joyce mau live duluan? Bagaimana Ibu? Terserah Ibu, saya boleh ikut sampai akhir juga nggak apa-apa. Silakan. Iya. Oh ya, kalau Ibu berkenan live, silakan Ibu Joyce. Baik. Ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi dalam kesempatan. Selamat siang. Sampai ketemu Ibu Joyce. Terima kasih. Ya, silakan Pak Bayu bumper dulu.